Bab 931, Pusaka. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Dia hanya dapat menghubungi Master Sol Liu sebelumnya, tetapi kemudian Master Sol Liu memberinya cara untuk menghubungi Master Jiu Kong. Dan sekarang, hubungannya dengan dunia luar telah terputus sama sekali. Pak Tua Yanzhen, izinkan saya membawa orang ini pergi. Saya akan kembali dan menginterogasinya perlahan, kata Fang Yu. Yanzhen ingin menolak, bagaimanapun juga, Sanqing adalah orang yang tertib. Tapi memikirkan apa yang dilihat ramalan itu, dia menjadi dingin dan menjawab, bagus. Dalam perjalanan keluar dari kastil, Fang Yu meraih Sanqing dengan tangan kirinya, tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat Yanzhen, dan bertanya, apakah tidak ada yang bisa kamu ceritakan tentang hasil ramalanmu tadi? Petik 2. Wajah Yanzhen berubah. Ketika Fang Yu menanyakan pertanyaan ini, dia bisa merasakan tatapan itu dan menguncinya lagi. Kamu adalah Master Bintang 8 yang luar biasa, jadi kamu bahkan tidak bisa berkata apa-apa, kan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Yanzhen berpikir sejenak, dan dengan ragu-ragu menjawab, saya mungkin bisa menceritakan hasil ramalan Anda tentang situasi Anda saat ini. Mari kita bicara. Fang Yu memandang Yanzhen dengan menarik. Dalam bagan kelahiranmu, bintang kuning menghilang, yang menunjukkan bahwa kamu baru saja menyelesaikan peristiwa yang telah lama membuat hatimu tertekan, kata Yanzhen. Ketika dia mengatakan ini, Yanzhen dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan ke punggungnya menghilang. Hal ini menunjukkan bahwa ramalan tentang keadaan saat ini dapat dikatakan. Di sisi lain, sebuah bintang hitam terbang ke arahmu. Setelah ancaman menghilang, nada sebenarnya menjadi lebih tenang. Bintang hitam ini, sulit untuk didefinisikan apa itu, tapi saya cenderung berpikir ini adalah bahaya, mungkin juga mewakili musuh yang kuat. Bahaya, seberapa berbahayanya? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak dapat menyimpulkan hal ini, tetapi hal ini memang ada, kata Yanzhen. Yah, apalagi? Fang Yu terus bertanya. Saya tidak bisa berkata lebih banyak, ini tentang hasil ramalan Anda baru-baru ini. Jawab Yanzhen. Fang Yu memicingkan mata ke arah Yanzhen, tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan terus berjalan ke depan. Kamu ambil supernatannya, dan kamu tidak bisa langsung meninggalkan kastil, agar tidak menimbulkan sensasi yang tidak perlu. Yanzhen berkata, lebih baik mengirimkannya. Kamu bisa menyuruhku keluar, kata Fang Yu. Bagus, jawab Yanzhen. Zheng Ze sedang bermeditasi ketika dia tiba-tiba melihat Fang Yu muncul di depannya dengan supernatan. Tuan Fang, ini. Zheng Ze segera bangkit dan bertanya dengan curiga. Ini hasil datang ke sini, kembali dulu, kata Fang Yu. Dia ingat bahwa Guru Agung Sanqing memiliki hubungan yang sangat baik dengan gurunya. Tapi sekarang, bagaimana? Dia adalah anggota ras semi-roh, kata Fang Yu. Wajah Zheng Ze berubah. Setelah Fang Yu membawa pulang Sanqing, dia menyerahkannya langsung kepada Xiao Fengling. Sejak Drah dibawa pergi dan Yaks menjadi abu, pendatang baru telah tiba, membuat Little Wind Chaim sangat bahagia. Setelah mengetahui bahwa ini adalah orang sungguhan, Xiao Feng Chaim menjadi lebih bahagia. Jika, seperti terakhir kali, ada Yaks lain yang tidak mengucapkan sepatah kata pun karena tersiksa, itu tidak akan terlalu menarik. Penyiksaannya harus membuat orang lain menangis dan berair, itu menyenangkan. Tuan, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya pasti akan menyambutnya. Xiao Feng Chaim membungkuk pada Fang Yu dengan sopan. Jangan bunuh dia, orang ini sangat penting, kata Fang Yu. Tuan Ye, Tuan Lin ingin bertemu dengan Anda. Ye Sengsui berjalan di belakang Fang Yu dan berkata, Tuan Lin yang mana? Fang Yu mengerutkan kening. Dia bilang dia berasal dari keluarga Lin di ibu kota utara dan namanya Lin Zhengqiong. Jawab Ye Sengsui, Lin Zhengqiong. Fang Yu memikirkan orang ini. Beberapa hari yang lalu, dia sepertinya datang sekali, bersama seorang gadis yang otaknya buruk. Kenapa dia mencariku? Fang Yu bertanya lagi. Dia bilang dia ingin mengajakmu duduk di rumahnya. Dia punya pusaka keluarga dan dia ingin kamu mencicipinya. Kata Ye Sengsui. Pusaka, apa hubungannya denganku? Fang Yu bertanya dengan bingung. Ye Sengsui tersenyum lembut dan berkata, Tuan Fang, Anda baru-baru ini menjadi orang terkenal di ibu kota utara. Banyak keluarga ingin berteman dengan Anda.
Fang Yu menggaruk kepalanya. Saya tidak tahu siapa yang mengungkapkan alamat rumahnya kepada Lin Zengqiong ini. Orang ini datang ke sini untuk berkeliaran ketika dia punya waktu, dan cepat atau lambat dia akan menarik perhatian keluarga lain. Kalau begitu, baiklah, aku akan keluar, kata Fang Yu. Saat dia hendak pergi, Fang Yu melirik Ye Sengshui yang berdiri di sampingnya, dan berkata, ikutlah denganku. Ye Sengshui membeku sesaat, lalu tersenyum dan mengangguk berulang kali. Lin Zengqiong berdiri di depan gerbang dan berjalan berkeliling. Butuh banyak pemikiran baginya untuk mendapatkan alamat Fang Yu. Pada titik ini, dia berada di depan keluarga lainnya. Jika Anda tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan Fang Yu, Anda akan menyia-nyiakan keuntungan ini. Jadi, meskipun dia tidak meninggalkan kesan yang baik terakhir kali, Lin Zengqiong masih kurang ajar dan melakukannya lagi. Untuk dia, untuk berjaga-jaga, kali ini Lin Zengqiong tidak membawa Lin Zilan lagi. Selain itu, ia juga mengeluarkan pusaka keluarga Lin sebagai upacara pertemuan. Meski ada beberapa pusaka keluarga Lin, masing-masing pusaka sangat berharga. Mengambil pusaka keluarga untuk menyenangkan orang-orang berpengaruh jelas merupakan bisnis yang menguntungkan. Tapi kenapa belum ada tanggapan? Saat Lin Zengqiong sedang menunggu untuk merasa cemas di dalam hatinya, pintu di depan perlahan terbuka. Fang Yu dan Ye Sengshui keluar dari sana. Melihat Fang Yu, ekspresi Lin Zengqiong berubah. Dia segera berlari ke depan dan berkata dengan hormat, Tuan Fang. Selanjutnya Lin Zengqiong, apa yang terjadi terakhir kali benar-benar memalukan, nak. Jangan bicara omong kosong, bukankah ada pusaka keluarga? Keluarkan dengan cepat, kata Fang Yu. Ini harus dikembalikan ke keluarga Lin kita sebelum aku bisa mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada Tuan Fang, karena pusaka itu telah dikunci di peti harta karun keluarga Lin. Mata Lin Zengqiong sedikit berkedip dan berkata, Fang Yu sudah lama mengetahui jawaban Lin Zengqiong, tersenyum, dan berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi ke rumah Lin bersamamu. Setengah jam kemudian, Fang Yu dan Ye Sengshui datang ke rumah Lin. Lin Family Mansion adalah hunian bergaya modern. Lin Zengqiong tampak bersemangat, dan membawa Fang Yu ke gedung utamanya. Tidak peduli apa, dia mengundang Fang Yu ke rumahnya. Ini adalah langkah yang sangat sukses. Benar saja, hanya harta karun yang bisa menarik perhatian pembangkit tenaga listrik ini. Tuan Fang, Nona Ye, kalian berdua duduk di sini dulu, dan segera pergi mengambil pusaka dan biarkan Tuan Fang mencicipinya. Lin Zengqiong berkata, memberi isyarat kepada pelayan di rumah untuk maju dan menuangkan teh. Lalu dia bergegas pergi. Fang Yu dan Ye Sengshui duduk di sofa di ruang tamu. Aula sangat sepi. www.novelringan.com kecuali pelayan yang membuat teh, tidak ada seorang pun yang terlihat. Tampaknya populasi keluarga Lin tidak terlalu makmur. Saya tidak melihat beberapa orang. Ketika saya masuk sekarang, kata Fang Yu. Keluarga Lin menempati urutan kedua dari 8 keluarga terbesar di ibu kota utara. Masuk akal jika populasinya tidak sedikit. Mungkin pemimpin keluarga Lin yang sengaja mengalihkan perhatian orang agar bisa bertemu denganmu. Kata Ye Sengshui, tidak perlu melakukan ini, kan? Kata Fang Yu sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan Fang, apakah Anda benar-benar tertarik dengan pusaka keluarga Lin? Ye Sengshui bertanya dengan lembut. Tidak tertarik, kata Fang Yu. Jadi aku akan mencari alasan nanti untuk mengkritik pusaka miliknya. Ye Sengshui terkekeh pelan dan berhenti bicara. 10 menit kemudian, Lin Zengqiong berjalan kembali dengan tergesa-gesa, memegang kotak berwarna perunggu seukuran telapak tangan di tangannya. Tuan Fang, ini adalah pusaka keluarga Lin kami, dengan sejarah hampir 3000 tahun. Lin Zengqiong menyerahkan kotak itu kepada Fang Yu dengan kedua tangannya dan berkata, Fang Yu mengambil kotak itu dan segera merasakan aura familiar di dalamnya. Ekspresi Fang Yu berubah saat dia merasakan nafas ini. Dia membuka kotak itu dan melihat sebuah token di dalamnya. Token ini berwarna hitam dan emas dengan tulisan, Lin terukir di atasnya. Fang Yu mengeluarkan token itu dan membaliknya, dan dia melihat dua kata di balik token itu. Mendominasi, dan aura yang terkandung dalam token ini adalah Xuan Ranqi. Ini, bukan, aku. Sial, Fang Yu melihat token di tangannya dengan tatapan kosong, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Zengqiong. Mungkinkah, Lin Zengqiong di depan kita, dan keluarga Lin, adalah keturunan Lin Batian?
Duduk di samping Ye Sengshui, melihat wajah Fang Yu berubah, dia bingung. Bukankah Tuan Fang mengatakan bahwa dia akan mencari alasan untuk mengkritik pusaka keluarga Lin? Mengapa kamu menunjukkan tampilan ini? Mungkinkah pusaka ini benar-benar merupakan harta karun yang luar biasa? Kamu mengatakannya lagi, namamu. Fang Yu bertanya sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Zengqiong yang berdiri di samping. Nama saya Lin Zengqiong, Tuan Fang. Lin Zengqiong menjawab dengan hormat. Hutan yang mana? Suang Mulin. Fang Yu bertanya. Itu Suang Mulin. Lin Zengqiong menjawab dengan sedikit keraguan di matanya. Tadi, token ini berumur berapa tahun? Fang Yu bertanya lagi. Hampir 3.000 tahun. Jawab Lin Zengqiong. 3.000 tahun. Tahun ini tidak jauh dari saat Lin Batian masih ada di bumi. Lin Zengqiong diam-diam mengamati ekspresi Fang Yu, merasa gugup. Di antara sedikit pusaka keluarga Lin, usia token ini adalah yang tertua. Jika Fang Yu tidak menyukai pusaka ini, maka dia mungkin akan meremehkan pusaka lainnya. Tuan Fang, token ini ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari keluarga Lin. Fungsinya, kata Lin Zengqiong, ingin menjelaskan asal-usul token ini kepada Fang Yu dan meningkatkan nilainya. Kamu tidak perlu membicarakan hal lain, bicarakan saja tentang leluhurmu. Fang Yu menyela kata-kata Lin Zengqiong. Lin Zengqiong terkejut, dan berkata, leluhur. Ya, Fang Yu mengangguk. Karena usianya yang terlalu tua, nyatanya keluarga Lin kami tidak tahu banyak tentang nenek moyang kami, namun menurut para tetua di keluarga tersebut, nenek moyang saat itu adalah salah satu dari sedikit biksu yang bisa terbang menuju keabadian, kata Lin Zengqiong. Terbang menjadi peri. Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Tuan Fang, saya jelas tidak membual tentang hal itu. Ini memang yang dikatakan oleh para lansia di keluarga, dan itu juga dicatat dalam silsilah, tetapi apakah itu fakta, kami tidak memiliki cara untuk memverifikasinya. Lin Zengqiong berkata dengan tergesa-gesa. Bisakah kamu mengambil silsilah keluarga Linmu untuk aku lihat? Fang Yu bertanya. Lin, Zengqiong terkejut, ekspresinya semakin bingung. Bukankah ini mencicipi pusaka? Mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang silsilah? Masuk akal bahwa silsilah tidak dapat dilihat oleh orang luar. Tapi orang ini adalah Fang Yu, orang yang ingin diajak berteman oleh Lin Zengqiong sekarang. Permintaannya harus dipenuhi semaksimal mungkin. Lin Zengqiong mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Fang, mohon tunggu sebentar, saya akan mendapatkan silsilahnya. Jika keluarga Lin benar-benar darah Lin Batian, itu akan luar biasa. Tuan Fang, apakah tanda ini adalah harta yang sangat kuat? Ye Sengshui bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu menoleh dan melirik ke arah Ye Sengshui, dan berkata, saya belum tahu. Saat saya membaca silsilah keluarga Lin, saya akan tahu bahwa itu tidak begitu bagus. Oh, Ye Sengshui mengangguk, sepertinya mengerti. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki pelan di luar aula. Fang Yu dan Ye Sengshui menoleh dan melihat bahwa mereka adalah seorang gadis berpakaian seni bela diri hitam yang masuk dari luar. Gadis itu memiliki wajah yang murni dan cantik. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu terakhir kali, dan menunjuk Lin Zilan milik Fang Yu dengan pedang. Lin Zilan mengerutkan kening ketika dia melihat Fang Yu duduk di sofa, dan berhenti. Kemudian, dia sekali lagi menghunus pedang panjang dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Fang Yu. Kami berkomunikasi sekali. Lin Zilan menatap Fang Yu lekat-lekat dan berkata. Wajah Ye Sengshui sedikit berubah, dia melirik Fang Yu dan kemudian ke Lin Zilan. Mengapa gadis yang muncul di depannya tiba-tiba menghunus pedangnya dan menunjuk ke arah Fang Yu? Fang Yu memandang Lin Zilan dan sedikit mengernyit. Namun ketika dia mengira gadis ini mungkin adalah keturunan Lin Batian setelah ratusan generasi, dia menahan apa yang ingin dia katakan. Aku tidak punya waktu luang untuk saat ini, kata Fang Yu. Petik 2. Ayahku bilang kamu sangat pandai dalam ilmu pedang. Lin Zilan berkata dengan pedang masih mengarah ke Fang Yu. Sudahkah ayahmu memberitahumu, jangan hanya mengarahkan pedangmu ke orang? Fang Yu bertanya. Petik 2. Kamu tidak di sini hari ini untuk bertukar ilmu pedang denganku. Lin Zilan memiringkan kepalanya dan bertanya. Gadis ini sepertinya tidak memiliki otak yang bagus. Zilan, apa yang kamu lakukan? Segera turunkan pedang itu untukku. Pada saat ini, Lin Zengqiong buru-buru masuk ke aula dan menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Akhirnya, Fang Yu diundang ke rumah tersebut,
dan jika Lin Zilan diganggu lagi, dia akan benar-benar muntah darah. Mengetahui hal ini, aku seharusnya tidak dengan sengaja memberitahunya tentang ilmu pedang Fang Yu yang sangat tinggi. Dia ingin membuat Lin Zilan mengambil inisiatif untuk menghubungi Fang Yu dengan ini, tapi dia tidak memikirkannya, tapi itu memiliki efek sebaliknya. Dia baru sekarang yakin bahwa putrinya benar-benar idiot pedang, dengan hanya kendo dan ilmu pedang di kepalanya. Ketika Lin Zengqiong tiba, Lin Zilan mengerutkan kening dan meletakkan pedangnya. Tuan Fang, saya benar-benar minta maaf, putriku. Lin Zengqiong berjalan ke arah Fang Yu dan berkata dengan nada meminta maaf. Fang Yu melihat silsilah yang sangat tebal di tangan Lin Zengqiong dan berkata, "Oke, tunjukkan silsilahnya." Lin Zengqiong segera menyerahkan silsilahnya kepada Fang Yu. Ketebalan silsilah ini minimal harus 4-500 halaman. Ini adalah silsilah lengkap keluarga Lin kami. Nama-nama garis keturunan langsung setiap generasi ada di sana, kata Lin Zengqiong. Fang Yu tidak peduli dengan generasi lainnya, dia hanya ingin melihat generasi pertama. Beralih ke halaman pertama silsilah tersebut, memang ada nama yang tertulis di sana. Lin Batian, di bawah Lin Batian, ada nama lain, Lin Sunyu. Setelah itu, cabang-cabangnya berangsur-angsur mulai bertambah. Ketika Fang Yu membalik halaman pertama, dia tertegun dan tidak membalik halamannya. Sekarang, dia pada dasarnya bisa yakin bahwa keluarga Lin sekarang benar-benar adalah darah Lin Batian. Nama Lin Batian mungkin memiliki nama yang sama, namun aura misterius yang terkandung dalam token itu adalah aura eksklusif Lin Batian. Bukankah dia selalu lajang? Terakhir kali aku melihatnya, dia tidak mengatakan bahwa dia sudah menikah dan punya bayi, pikir Fang Yu. Tuan Fang, melihat Fang Yu tidak bergerak, Lin Zengqiong bertanya, berpikir ada yang tidak beres. Ngomong-ngomong, siapa nama istri Lin Batian? Fang Yu bertanya, ini, tentang nenek moyang lama, kami benar-benar tidak tahu, karena silsilahnya baru terintegrasi 300 tahun yang lalu, dan pada saat itu ditambahkan nama nenek moyang. Lin Zengqiong berkata, sebenarnya, kami tidak tahu banyak tentang nenek moyang kami, hanya beberapa teori yang diturunkan dari generasi ke generasi. Fang Yu menutup silsilah keluarga, memejamkan mata, dan mengingat semua kata yang diucapkan Lin Batian di awal. Surat wasiat Lin Batian meninggalkan Gunung Qiankun, dan selama dia bersama Fang Yu, dia tidak pernah menyebut istrinya atau melahirkan seorang anak. Dan suatu kali, Fang Yu berbicara dengannya tentang orang suci yang dia kejar saat itu. UU membaca www.uukansu.com. Jika Lin Batian punya istri dan anak, seharusnya dia mengatakannya saat itu. Namun dia tidak menyebutkannya. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan hal-hal ini dari Fang Yu. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah, surat wasiat Lin Batian tidak mengetahui tentang istri dan anak-anaknya. Kehendak Lin Batian ditinggalkan oleh dewa sebelum dia hendak melewati bencana guntur. Dengan kata lain, hal-hal yang diketahui oleh kehendak hanya dapat terjadi sebelum dewa meninggalkannya. Apa yang dilakukan dewa setelah meninggalkan wasiat, wasiat tidak mengetahui. Kalau begitu, Lin Batian menemukan istrinya dan melahirkan seorang anak setelah meninggalkan surat wasiat itu, sebelum dia melonjak menjadi peri. Fang Yu menyentuh dagunya dan berpikir, ini adalah satu-satunya penjelasan, dikombinasikan dengan nama anak yang dilahirkannya, Lin Sunyu. Lin Sunyu mungkin bermaksud seperti itu. Tapi segera, Fang Yu memikirkan nama lain, Leng Sun Suang. Fang Yu, Leng Sun Suang, masing-masing mengambil satu kata dari masing-masing nama mereka, dan mereka menjadi Lin Sunyu. Orang ini, Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan sedikit senyuman. Tuan Fang, jika Anda tidak puas dengan pusaka ini, saya punya harta lain untuk Anda cicipi. Lin Zengqiong memandang Fang Yu dan menggelengkan kepalanya dan segera berkata, tidak dibutuhkan. Fang Yu kembali sadar dan menyerahkan kembali silsilahnya kepada Lin Zengqiong. Kemudian, dia memasukkan kembali token itu ke dalam kotak dan menutupinya, dan menyerahkannya kembali kepada Lin Zengqiong. Tuan Fang, ini, Lin Zengqiong mengambil kotak itu dengan pucat. Fang Yu mengembalikan kotak itu, yang menunjukkan bahwa dia sangat tidak puas. Mungkinkah, persahabatan keluarga Lin kali ini akan berakhir dengan kegagalan lagi? Jika hal ini terjadi, peluang di masa depan akan semakin kecil. Lagi pula, kali ini, dia mengeluarkan semua pusaka yang paling berharga. Tuan Fang, apapun yang Anda inginkan,
saya dapat melakukan yang terbaik untuk menyediakannya. Lin Zengqiong berdamai dan berkata lagi. Fang Yu memandang Lin Zengqiong, mengangkat alisnya, dan berkata, di masa depan, jangan hanya mengambil apa yang nenek moyangmu tinggalkan untukmu, dan kamu masih akan bertukar bantuan. Petik 2. Jika nenek moyangmu tahu, dia akan muntah darah karena marah. Ekspresi Lin Zengqiong berubah, dan dia dengan hormat berkata, Tuan Fang, karena kedatangan Anda, saya akan mengambil harta peninggalan leluhur saya dan menggantinya dengan yang lain. Kami tidak akan pernah. Petik 2. Oke, simpan semuanya, duduk, mari kita ngobrol, kata Fang Yu. Lin Zengqiong tertegun sejenak, lalu sangat gembira. Arti kata-kata Fang Yu adalah dia bersedia bergaul dengan keluarga Lin. 5 menit kemudian, Lin Zengqiong dan Lin Zilan duduk di hadapan Fang Yu dan Ye Sengsui. Lin Zengqiong duduk dalam posisi genting dengan tatapan hormat. Lin Zilan menunduk, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kamu sudah datang kepadaku 2 kali. Pasti ada sesuatu yang ingin kamu minta bantuanku. Jangan terlalu berhati-hati, katakan saja secara langsung, kata Fang Yu. Ekspresi Lin Zengqiong berubah ketika dia mendengar kata-kata Fang Yu. Setelah urusan keluarga kerajaan, prestise dan pengaruh Fang Yu di ibu kota utara sudah lebih tinggi daripada 8 keluarga besar. Keluarga Wang telah menurun, dan anggota keluarga lainnya memiliki peluang untuk mencapai puncak. Tetapi Lin Zengqiong mengunjungi Fang Yu 2 kali, tetapi sebenarnya tidak ada hal khusus yang dia ingin Fang Yu bantu. Dia hanya ingin berteman dengan Fang Yu dan kemudian menyebarkan beritanya. Dengan cara ini, pamor keluarga Lin dapat ditingkatkan secara tidak nyata, sehingga dapat mengamankan nama keluarga pertama. Oleh karena itu, menghadapi pertanyaan Fang Yu, Lin Zengqiong benar-benar tidak tahu harus menjawab apa untuk sementara waktu. Terlebih lagi, dia merasa kata-kata Fang Yu adalah sebuah godaan. Mari kita bicara. Fang Yu menyesap tehnya, mengerutkan kening dan menatap Lin Zengqiong, lalu berbicara lagi. Dengan kata lain, keluarga Lin juga merupakan darah Lin Batian. Dapat dimengerti bahwa Fang Yu, sebagai teman lama, membantu. Petik 2. Hari ini, aku hanya ingin berteman dengan dewa seperti Tuan Fang, dan tidak punya ide lain. Lin Zengqiong merenung dalam hatinya untuk waktu yang lama, dan berkata dengan jujur, Tuan Fang bersedia datang ke rumah Lin kami dan minum teh. Saya tidak berani mengajukan permintaan lain. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening, karaktermu yang terlalu ramping tidak seperti leluhurmu. Wajah Lin Zengqiong sedikit berubah, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab percakapan itu. Patriark Lin, karena Tuan Fang telah menanyakan permintaan Anda, mohon katakan yang sebenarnya. Ye Sengsui melirik Fang Yu dan berkata dengan lembut. Tuan Fang, Nona Ye, mohon percaya bahwa Anda bukanlah orang yang tidak tahu baik atau buruk. Benar-benar tidak ada ide lain. Lin Zengqiong berkata dengan tegas, sekarang, saya mengundang Tuan Fang untuk datang hari ini, hanya untuk membiarkan Tuan Fang mencicipi pusaka itu. Bao, ngomong-ngomong, minumlah teh. Ye Sengsui tampak tak berdaya dan melirik ke arah Fang Yu. Fang Yu memandang Lin Zengqiong dan tiba-tiba tersenyum. Tentu saja aku percaya padamu, jadi ayo lakukan. Jika kamu punya waktu, pikirkanlah, apa yang bisa aku bantu. Fang Yu meminum teh di cangkirnya dan berdiri dan berkata. Ye Sengsui mengikuti dan berdiri. Pada saat ini, Fang Yu memandang Lin Zilan, yang telah menundukkan kepalanya, dan berkata, bukankah putrimu ingin berbicara denganku tentang ilmu pedang? Aku bebas sekarang, ayolah. Lin Zengqiong tidak menanggapi ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi Lin Zilan tiba-tiba berdiri. Pergi ke bidang seni bela diri. Lin Zilan memandang Fang Yu dan berkata, bagus. Fang Yu mengangguk. Lin Zengqiong ragu-ragu selama 2 detik, wajahnya berubah, berdiri dan berkata, tunggu. Apa yang salah? Fang Yu memandang Lin Zengqiong. Tuan Fang, sebagai identitas Anda, bagaimana gadis kecil itu bisa memenuhi syarat untuk bertukar ilmu pedang dengan Anda? Anda tidak perlu memperhatikannya, kata Lin Zengqiong. Aku harap kamu bisa berhenti bertele-tele. Fang Yu mengerutkan kening. Ekspresi Lin Zengqiong berubah dan dia tidak berani berbicara lagi. Namun nyatanya, hatinya sangat gembira. Hasil hari ini pada dasarnya melebihi ekspektasinya. Beberapa menit kemudian, lapangan pencaksilat. Fang Yu dan Lin Zilan berdiri berhadapan, sekitar 10 meter jauhnya.
Entah kenapa, banyak keluarga Lin tiba-tiba berkumpul di dekatnya. Di antara orang-orang ini terdapat kaum muda dan beberapa orang yang sedikit lebih tua. Mata kebanyakan orang terfokus pada Fang Yu. Kata Patriark, orang ini adalah Fang Yu yang dirumorkan. Pria galak yang menghancurkan keluarga Wang dengan kekuatannya sendiri. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah untuk melihat gaya Fang Yu dengan mata kepala sendiri. Namun setelah melihat dewa tersebut, banyak orang yang bingung. Fang Yu yang dirumorkan, apakah ini pemuda di depanmu? Kelihatannya sangat biasa. Aura dasar budidaya pada tubuh sepertinya masih dalam masa pemurnian. Patriark, apakah itu kesalahan? Fang Yu melirik orang-orang di sekitarnya, matanya sedikit berkedip. Dia tahu bahwa mungkin Lin Zengqiong yang mengungkapkan berita tersebut dan meminta keluarga Lin untuk datang dan menonton. Karena itu, perasaan diawasi oleh keturunan Lin Batian sangat aneh. Meski kelompok keturunan ini hanya mengetahui nama Lin Batian, namun hubungan darahnya memang ada. Bantu Lin Batian mendidik keturunannya. Merasa tidak buruk, mohon saran. Lin Zilan mencabut pedang panjang dari pinggangnya lagi dan berkata, "Kamu harus memberiku pedang sebelum aku bisa belajar darimu," kata Fang Yu. "Kamu tidak punya pedang?" Lin Zilan mengerutkan kening dan bertanya. "Ya, tapi itu tidak cocok untuk acara seperti ini," kata Fang Yu. Lin Zilan menoleh untuk melihat seorang pria parubaya dalam seni bela diri di sebelahnya. Orang tersebut bernama Lin Zhenxi, yang merupakan sepupu Lin Zilan dan pemandu kendo Lin Zilan. "Paman Wu, maukah kamu meminjamkan pedangmu untuk digunakan?" Lin Zilan bertanya. "Tidak masalah." Lin Zhenxi segera mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya, melangkah maju, dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Melihat lebih dekat pada Fang Yu, mata Lin Zhenxi berbinar. Orang ini tidak terasa seperti Fang Yu dalam rumor yang beredar. Tapi pemiliknya mengundangnya kembali, jadi dia tidak akan membuat olong sebesar itu. "Mari lihat, katakan saja dulu, hanya belajar ilmu pedang, kamu tidak bisa menggunakan energi yang sebenarnya." Fang Yu berkata pada Lin Zilan. "Ayo," Lin Zilan berkata dengan mata menakjubkan sambil memegang pedang panjang itu erat-erat. "Hei, menurutmu apakah Sister Zilan bisa menang? Jika orang di depanmu benar-benar Fang Yu yang dirumorkan, Zilan harus dikalahkan, bagaimana dia bisa menang? Bagaimana jika tidak? Dan, meskipun itu adalah dewa, ilmu pedang belum tentu lebih baik dari Zilan. Saudari Zilan adalah seorang idiot pedang gelombang www.novelringan.com gelombang sejak dia masih kecil, dia telah mempelajari ilmu pedang. Ilmu pedang murni bisa setara dengan saudara perempuannya Zilan. Tidak banyak orang di seluruh utara, kan? Di antara kerumunan penonton di dekatnya, dua anak kecil berdiskusi dengan suara pelan. "Sudah waktunya untuk memulai," Lin Zhenxi berkata pada saat ini. Lin Zilan mengepalkan pedang panjang di tangannya dan bergegas menuju Fang Yuji. Gaya pertama teknik pedang Aoyun, putaran ganda Tianwu. Pedang Lin Zilan menebas sisi kiri Fang Yu. Hasilnya, sebuah pedang menunjukkan dua bayangan pedang, yang muncul di kedua sisi tubuh Fang Yu. Fang Yu tampak tenang, mundur selangkah. Memegang pedang panjang itu dengan rata, dan dengan cepat menusuknya ke kiri dan ke kanan. Engah, kedua bayangan pedang semuanya terhalang. Saat ini, pedang Lin Zilan sudah diturunkan dan diayunkan ke arah kaki Fang Yu. Seolah-olah Fang Yu sudah mengetahui tindakan Lin Zilan sejak lama, bilahnya sudah menghadap ke bawah, menghalangi pukulannya. Engah, selanjutnya, Lin Zilan memulai 7 teknik pedang Aoyun lengkap. Fang Yu nyaris tidak bergerak saat bayangan pedang berkedip, dan dengan pedang panjang di tangannya, setiap serangan diselesaikan dengan sempurna. Lin Zilan menjadi lebih tidak sabar saat dia menyerang. Fang Yu sepertinya memahami setiap pukulannya, dan membuat pertahanan selangkah lebih maju. Oleh karena itu, dia tidak bisa menghancurkan pertahanan sama sekali. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengubah postur pertahanannya, mengambil inisiatif untuk mengangkat pedangnya, dan menunjuk ke depan. Wajah Lin Zilan sedikit berubah, dan dia ingin mengangkat pedangnya sebagai pertahanan. Tapi kecepatan Fang Yu jauh lebih cepat darinya. Dia belum mengangkat tangannya, dan pisau tajam telah diletakkan di depan leher putihnya. Gerakan Lin Zilan segera berhenti. Dia dikalahkan, ada keheningan di sekitar. Semua orang memandang Fang Yu dengan bingung. Dalam bayangan pedang tadi, mereka hanya melihat Lin Zilan menyerang dengan liar, sementara Fang Yu terus-menerus bertahan. Dari tempat kejadian, Fang Yu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.
Tapi saya tidak menyangka Fang Yu mengambil inisiatif menyerang untuk pertama kalinya, dan segera mematahkan pertahanan, membiarkan Lin Zilan kalah. Ini menunjukkan bahwa dia sengaja mengalah sebelumnya. Lin Zhenxi menatap Fang Yu dengan mata kaget. Sebagai ahli kendo, dia secara alami dapat melihat kemudahan Fang Yu pada saat pertempuran, dan ketidaksabaran Lin Zilan. Ilmu pedang orang ini jauh di atas Zilan, dan jauh di atasku. Lin Zhenxi membuka matanya lebar-lebar dan berkata dalam hatinya, "Siapa namamu untuk rangkaian ilmu pedang ini?" Fang Yu bertanya sambil meletakkan pedangnya. "Ilmu pedang Aoyun." Lin Zilan menjawab dengan keringat halus di dahinya, pipinya memerah karena latihan sebelumnya. "Ilmu pedang ini sangat ofensif, tapi gerakannya tidak cukup keras." Fang Yu berkata, "Sebanyak 7 gaya, hampir setiap gaya dapat menemukan kelemahan besar. Jika saya adalah musuh sebenarnya, Anda akan mati puluhan kali." Lin Zilan terkejut, menggigit bibir merah mudanya, dan tidak berbicara. "Dalam kasusmu, rangkaian ilmu pedang ini sangat tidak cocok untukmu." Fang Yu berkata, "Aku bisa memberimu buku rahasia kendo ketika aku punya waktu untuk datang ke rumahku." Lin Zilan mengangkat kepalanya, matanya yang indah melebar, menatap Fang Yu, dan bertanya, "Benarkah?" "Tentu saja benar," kata Fang Yu. "Cepat dan berterima kasih pada Tuan Fang atas bimbinganmu." Pada saat ini, Lin Zhenqiong bergegas masuk dari luar lapangan dan berkata dengan keras. "Terima kasih." Lin Zilan menunduk dan berkata dengan lembut, "Bicaralah lebih keras. Apakah kamu berbicara pada dirimu sendiri?" Lin Zhenqiong memarahi. "Oke, kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu." Fang Yu menyerahkan pedang di tangannya kepada Lin Zhenqiong, dan menoleh untuk mengedipkan mata pada Ye Sengsui. "Tuan Fang, saya akan mengirim Anda," kata Lin Zhenqiong. "Tidak dibutuhkan." Fang Yu melambaikan tangannya dan pergi bersama Ye Sengsui. Anggota keluarga Lin di samping lapangan seni bela diri menatap kosong ke punggung Fang Yu. Berdasarkan penampilan tadi, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa orang tersebut adalah Fang Yu yang dirumorkan. Ketika saya mendengar bahwa orang ini pergi ke rumah Wang sendirian, dan satu orang memaksa semua pelindung keluarga Wang untuk berlutut, banyak orang berpikir bahwa dia pasti memiliki temperamen buruk dan sangat kejam. Tapi sekilas hari ini, terlihat sangat santai. "Patriark, bagaimana Anda mengundang Dewa Agung ini ke rumah kami?" Lin Zhenxi melangkah maju dan bertanya dengan ngeri. Lin Zhenqiong menunjukkan senyuman tipis. Faktanya, dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fang Yu tidak menerima token itu, dia juga tidak mengajukan permintaan apapun, tetapi sikapnya tiba-tiba menjadi sangat ramah. Memikirkan kembali dengan hati-hati, tampaknya setelah Lin Zilan muncul, sikapnya berubah. Dikombinasikan dengan instruksi tadi, Fang Yu akan memberikan cheat kendo. Dengan cara ini, Fang Yu tampak seperti Lin Zilan. Lin Zhenqiong mengangkat matanya dan menatap Lin Zilan di depannya. Dia tahu bahwa meskipun putrinya sendiri memiliki keberanian, dia tetap terlihat sangat baik. "Kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan Tuan Fang. Ganti pakaianmu nanti, berdandan, dan segera pergi ke rumahnya untuk mengambil buku rahasia kendo. Ingat, kamu harus sopan. Kamu harus menghormati Tuan Fang," kata Lin Zhenqiong. Lin Zilan mengangguk dengan lembut. Ilmu pedang Fang Yu benar-benar menghancurkannya sekarang, dan dia sangat frustrasi. Dia ingin mendapatkan cheat kendo itu, dia ingin menjadi lebih kuat. "Lupakan saja, jangan pergi hari ini. Tampaknya terlalu cemas dan mungkin meninggalkan kesan buruk pada Tuan Fang, atau pergi lagi besok atau lusa." Lin Zhenqiong berpikir sejenak dan berkata, "Tetapi Patriark, orang yang kuat seperti Tuan Fang, pasti memiliki banyak hal yang harus dihadapi. Setelah 2 hari, dia mungkin tidak dapat mengingat ini, lebih baik menyerang saat setrika masih panas." "Lin," kata Zhenxi, "itu masuk akal." Lin Zhenqiong memandang Lin Zilan dan berkata, "Kalau begitu pergilah ke sana hari ini, ingatlah untuk membiarkan Bibi Zhen mendandanimu." Fang Yu dan Ye Sengsui meninggalkan keluarga Lin, tetapi bukannya pulang, mereka menuju ke langit. Dalam perjalanan, Ye Sengsui memandang Fang Yu dan bertanya-tanya, "Tuan Fang, mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran dan bersedia membantu keluarga Lin?" "Jika aku mengatakannya, kamu mungkin tidak percaya," kata Fang Yu. "Selama Tuan Fang berkata, saya akan mempercayainya," jawab Ye Sengsui. "Keluarga Lin ini sebenarnya adalah keturunan Lin Batian yang kamu temui sebelumnya," kata Fang Yu. "Lin Batian?"
Ye Sengsui tertegun sejenak, teringat bahwa dia pernah bertemu Tuan Lin di Huaibei dan dipanggil sebagai teman lama oleh Fang Yu. Kontaknya dengan Lin Batian sangat singkat, karena tidak lama setelah dia kembali dari Gunung Qiankun, dia dikendalikan oleh Sekte Iblis dan meninggalkan ibu kota selatan. Ketika dia memulihkan kewarasannya, Lin Batian telah menghilang. Kesannya terhadap Lin Batian bertumpu pada Lin Batian yang memanggilnya pelayan kecil. Dia benar-benar tidak mengerti kata-kata Fang Yu sekarang. Bagaimana mungkin keluarga Lin sekarang menjadi keturunan dari tuan itu? Lin Batian, Fang Yu melirik Ye Sengsui, bertanya-tanya apakah dia ingin menjelaskan dengan jelas padanya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Fang Yu memutuskan untuk tidak menjelaskan. Ada terlalu banyak hal untuk dikatakan, dan Ye Sengsui mungkin tidak bisa menerimanya. Sekitar 40 menit, Fang Yu dan Ye Sengsui datang ke biro Jingtian bersama-sama. Alasan mengapa Fang Yu datang ke sini adalah karena Fang Yu ingin mengetahui apa yang dilihatnya di pagi hari ketika dia pergi ke lapangan bersalju di ujung utara. Fang Yu berjalan langsung ke halaman dalam, tetapi tidak melihat Bai Konggu. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah abu-abu maju ke depan dan mengerutkan kening. "Kamu adalah..." "Saya mencari lembah Bai Kong," kata Fang Yu. "Lao Bai, kamu ingin melihat apa yang dilakukan Lao Bai? Kamu tidak bisa masuk ke sini begitu saja." Pria itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Fang, ikutlah dengan saya." Saat ini, seorang lelaki tua botak berjalan di belakang. "Rao Donghai lah yang pernah saya lihat sebelumnya." "Tuan Rao." Pria itu segera menundukkan kepalanya dan berteriak dengan hormat. "Bukan urusanmu di sini, aku akan membawanya menemui Tuan Bai," kata Rao Donghai. "Ya." Pria itu segera pergi. Rao Donghai memandang Fang Yu dan Ye Sengsui di sebelahnya, dan berkata, "Silakan ikuti saya." Setelah berbicara, Rao Donghai berbalik dan memimpin jalan. Fang Yu dan Ye Sengsui mengikuti Rao Donghai mengelilingi beberapa halaman kecil, dan akhirnya melihat Bai Konggu yang sedang bermeditasi. Ye Sengsui pernah mendengar tentang tempat ini, tapi ini adalah pertama kalinya dia menggali lebih dalam. Dia berdiri diam di belakang Fang Yu, menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu betul bahwa lelaki tua di depannya pasti orang yang sangat penting. "Lao Bai, Tuan Fang Yu akan mendatangimu," Rao Donghai berkata dengan lembut. Bai Konggu, yang matanya terpejam, membuka matanya, menatap Fang Yu, ekspresinya sedikit bergerak, dan bertanya, "Mengapa kamu mencari saya?" "Pagi ini, karena alasan khusus, saya diteleportasi ke lokasi tertentu di lapangan bersalju di Far North. Kebetulan saya mencium bau berdarah, lalu saya melihat ke depan dan menemukan setumpuk sisa dan noda darah. Tempat itu gelombang www.novelringan.com gelombang seharusnya menjadi pintu masuk peninggalan kuno. Dan mayat-mayat itu, menurutku kostumnya sangat mirip dengan kalian yang memata-matai langit." Fang Yu menceritakan masalah ini tanpa terburu-buru. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, Bai Konggu dan Rao Donghai saling berpandangan, dan mereka berdua tampak terkejut. "Saya di sini hanya untuk memastikan apakah orang-orang itu adalah Anda yang mengawasi langit," kata Fang Yu. Bai Konggu memandang Fang Yu, ragu-ragu sejenak, dan menjawab, "Ya." "Oh, kalau begitu aku harus menanyakan dua pertanyaan lagi. Mengapa pintu masuk reruntuhan kuno ditutup? Siapa yang membunuh kalian yang mengawasi langit?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Bai Konggu berdiri, merenung sejenak, dan berkata, "Ikuti saya." "Bai tua, aku khawatir ini tidak memenuhi peraturan," kata Rao Donghai dengan ekspresi berubah. "Tidak apa-apa." Bai Konggu melambaikan tangannya dan berkata, "Gadis ini harus tinggal dan menunggu di sini." Rao Donghai melirik Ye Sengsui di belakang Fang Yu dan berkata, "Kamu tetap di sini dan tunggu aku dulu." Fang Yu berkata pada Ye Sengsui, "Baik, Tuan Fang," jawab Ye Sengsui. Fang Yu mengikuti Bai Konggu dan melewati beberapa yard. Desain halaman dalam biro Tianju cukup rumit. Orang yang belum mengenalnya bahkan mungkin tidak akan menemukan toilet ketika mereka masuk ke dalamnya, kata Fang Yu. Ada banyak orang di biro Guantian, dan harus ada cukup halaman untuk menampungnya. Bai Konggu menoleh dan tersenyum. Segera, dia membawa Fang Yu ke halaman. Di tempat ini berdiri puluhan orang berjubah abu-abu. Di depan mereka ada bola kaca seukuran kepalan tangan. Dari kejauhan, Anda bisa melihat cahaya redup bersinar di bola kaca tersebut. Bai Konggu menggandeng Fang Yu dan langsung berjalan ke posisi terjauh.
Di sini juga berdiri seorang pria agak gemuk berjubah abu-abu. Lepaskan gambar lapangan bersalju di ujung utara. Perintah Bai Konggu. Apakah, yang mana? Pria itu bertanya dengan wajah tembem dan mata gemetar. Isi videonya sangat mengerikan, dia menontonnya sekali, dan tidak bisa makan selama 2 hari berturut-turut. Ya, Bai Konggu menjawab. Pria itu meletakkan tangannya di atas bola kaca, memejamkan mata, dan menggumamkan. Dharma dalam hati. Setelah beberapa saat, sebuah gambar langsung muncul di bola kaca. Di dalam es dan salju, 2 potongan batu salju yang panjang bersilangan, memperlihatkan mulut berbentuk segitiga. Secara resmi Fang Yu pergi ke lokasi pagi ini. Mata Fang Yu sedikit meredup, menatap gambar di bola kaca. Saat ini, gambarannya sangat tenang. Setelah sekitar 5 atau 6 detik, bayangan hitam memasuki bidang penglihatan. Dari luar, ini adalah pria berbaju hitam. Orang ini berjalan menuju bukaan segitiga yang terlihat oleh perpotongan 2 batu salju, berhenti selama 2 detik, lalu melangkah masuk. Pada saat itu, ada semburan cahaya dari mulut segitiga. Lalu, sosok ini menghilang. Orang ini telah memasuki reruntuhan kuno ini. Bai Konggu menatap Fang Yu dan berkata, hampir 40 menit kemudian, dia akan keluar. Di sela-sela kata-kata itu, gambar di bola kaca mulai bertambah cepat. Segera, gambarannya berubah lagi. Mulut segitiga yang terlihat di persimpangan 2 batu salju bersinar lagi. Sosok pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di luar mulut segitiga. Namun pria itu menundukkan kepalanya, wajahnya tidak terlihat di gambar. Kami mengirimkan tim kecil untuk menyelidiki identitasnya. Mereka muncul atas inisiatif mereka sendiri dan ingin mencari orang ini untuk diinterogasi. Kali ini, Rao Donghai berkata di sebelahnya. Segera, 4 orang berjubah hitam muncul di layar. Mereka berjalan ke arah orang berbaju hitam, dan orang yang berkepala itu sepertinya mengatakan sesuatu. Namun detik berikutnya, situasinya berubah tiba-tiba. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, meraih kepala orang yang diajak bicara, dan meraih seluruh orang tersebut. Kemudian, semburan gas hitam seperti api tiba-tiba muncul dari tangan pria berbaju hitam, menutupi dirinya. Dalam 1 atau 2 detik, pria berjubah abu-abu dari Giopian Ju menghilang tanpa jejak. 3 pria berjubah abu-abu lainnya, setelah melihat pemandangan ini, ketakutan dan melarikan diri. Ketiganya baru saja melarikan diri di balik 2 batu salju. Saat ini, pria berbaju hitam menggerakkan tangan kanannya ke depan. Ketika ketiga pria berjubah abu-abu itu tersentuh oleh udara hitam, mereka langsung mengejang kesakitan dan jatuh ke tanah. Daging dan darah mereka dengan cepat ditelan, hanya menyisakan sisa anggota tubuh dan noda darah di salju. Pria berbaju hitam itu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat ini, dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Penampilannya sangat biasa, namun matanya penuh kejahatan dan bersinar dengan cahaya merah, namun membuat orang merasa kedinginan. Fang Yu juga memperhatikan ada tanda kecil di dahi orang itu. Bentuk spesifik dari jejak ini tidak jelas, tetapi tampak berwarna hitam. Pria itu menyeringai, menunjukkan senyuman dingin dan arogan, sosoknya melintas dan menghilang dari pandangannya. Beginilah yang terjadi. Sisa yang kamu lihat pagi ini adalah tim yang dikirim oleh Gioping the Sky. Bai Konggu menoleh, menatap Fang Yu, dan berkata. Fang Yu sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Dia tiba-tiba teringat tragedi yang dialami Hideo Miyajima dari kamar dagang Jepang Timur beberapa waktu lalu. Mobilnya diparkir di pinggir jalan, pengemudinya tidak terlihat, Hideo Miyajima tidak terlihat, hanya tersisa setengah panjangnya. Tanah di luar mobil juga berlumuran banyak darah. Keadaan kematian ini tampaknya mirip dengan keadaan kematian 4 pria berjubah abu-abu yang baru saja dikirim oleh Biro Guantian. Namun Hideo Miyajima, Gyokaku, dan reruntuhan kuno sebenarnya tidak ada hubungannya. Seharusnya bukan orang yang sama. Fang Yu berpikir dalam hati. Kami sekarang sedang menyelidiki sepenuhnya identitas pria berbaju hitam ini. Hanya butuh sekitar 40 menit bagi orang ini untuk memasuki reruntuhan kuno dan mendapatkan warisan untuk pergi. Bai Konggu, yang berada di sebelahnya, berkata dengan sungguh-sungguh, ini kecepatannya terlalu cepat. Fang Yu, kamu juga telah memasuki reruntuhan kuno. Apakah menurutmu mungkin untuk mewarisi begitu cepat dan pergi? Mendengar pertanyaan Bai Konggu, mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia memikirkannya dengan serius. Jujur saja kalau masuk reruntuhan kuno tidak ada gangguan dari hal lain,
hanya untuk warisan, memang tidak akan memakan waktu lama. Misalnya, terakhir kali, dia membutuhkan waktu kurang dari 3 menit dari memasuki mulut ular piton raksasa hingga mendapatkan jantung matahari. Saya tinggal di dalam begitu lama, hanya karena Jiu Kong dan Long membunuh orang-orang ini, yang menghambat banyak waktu. Itu mungkin dilakukan, kata Fang Yu, tentu saja, Anda harus memiliki kemampuan yang sesuai. Mendengar jawaban Fang Yu, Bai Konggu dan Rao Donghai saling berpandangan dengan terkejut. Apakah identitas orang ini bahkan kamu tidak dapat mengetahuinya jika kamu mengintip ke langit? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Belum ada jalan keluar, Bai Konggu berkata, terlalu sedikit informasi tentang dia. Apakah kamu tidak tahu persis kapan reruntuhan kuno itu dibuka? Fang Yu berkata, tunggu dia langsung di pintu masuk reruntuhan kuno berikutnya, bisakah kamu menemukan semuanya? Orang ini terlalu kuat, dan metodenya sangat kejam. Sebagian besar orang yang kami kirim bukanlah lawannya, mereka hanya akan mati sia-sia. Bai Konggu berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi, itu tidak banyak gunanya. Fang Yu berkata sambil mengangkat bahu. Reruntuhan kuno berikutnya akan terbuka, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya. Bai Konggu memandang Fang Yu, sedikit menyipitkan mata, dan berkata, jika kamu tertarik, kamu bisa pergi dan bertemu orang ini. Kamu jelas-jelas memanfaatkanku sebagai pria bersenjata, kata Fang Yu dengan alis terangkat. Kamu memilih apakah akan pergi atau tidak. Aku hanya akan memberitahumu kapan reruntuhan kuno berikutnya akan dibuka. Bai Konggu tersenyum dan berkata, dengan kekuatanmu, kami tidak bisa memaksamu melakukan apapun. Baiklah, tergantung suasana hati. Jika aku punya waktu, aku mungkin akan pergi ke sana, kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Setelah 2 langkah, dia berhenti lagi, memandang Rao Donghai, dan berkata, bahwa saya kembali untuk menemukan orang saya. Rao Donghai membawa Fang Yu untuk menemukan Ye Seng Sui, lalu berjalan keluar bersama. Fang Yu berhenti ketika dia melewati halaman dengan 3 loh batu. Pada prasasti Tongxian, setengah nama dan 5 tanda aneh masih terukir di atasnya. Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya, apakah peringkat nama-nama pada prasasti surgawi ini diberi peringkat berdasarkan kekuatannya? Fang Yu bertanya. Rao Donghai menatap prasasti ini gelombang www.novelringan.com gelombang matanya menunjukkan kekaguman. Bukan itu masalahnya. Rao Donghai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, nama-nama di tablet Tongxian diurutkan sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudah, Fang Yu sedikit mengernyit, menatap Rao Donghai. Menurut Bai Lao, menaiki monumen Tongxian juga berarti ada peluang besar untuk menjadi seorang surgawi. Rao Donghai berkata, oleh karena itu, tempat pertama di monumen Tongxian hanya dapat dihitung sebagai orang pertama yang masuk. Seseorang pada level ini, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa dia lebih baik daripada orang-orang di bawahnya. Semua orang di monumen Tongxian mungkin tidak memiliki alam yang sama, tapi mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi peri. Inilah arti dari monumen Tongxian. Fang Yu melihat nama depan di monumen Tongxian. Bai Wuya, dia tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini. Adapun setengah dari nama di bawah ini, Fang Yu pada dasarnya bisa mengesampingkan dirinya sendiri. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi abadi selama periode pemurnian Qi. Hilang, Fang Yu berkata pada Rao Donghai, dan berjalan keluar bersama Ye Seng Sui. Nanti, di kompleks Bobrok di bagian utara ibu kota utara. Kamu tidak seharusnya memberitahu dia begitu banyak informasi. Xiu Zhenren berdiri di depan balkon di lantai paling atas, melengkungkan punggungnya, dan memandangi hutan besar di depannya, dan berkata dengan nada dingin. Manusia Haf, menurutku ini adalah kesempatan bagus. Bai Konggu sedikit membungkuk dan menjawab. Peluang, apakah menurutmu dia bersedia digunakan sebagai pria bersenjata olehmu untuk melawan pria berbaju hitam? Tuan Xiu menoleh, memandang Bai Konggu, dan bertanya. Dia tidak akan dijadikan penembak olehku, tapi dia mungkin akan bertarung melawan pria berbaju hitam. Bai Konggu berkata, orang kuat seperti Fang Yu tidak mempedulikan hal lain, tapi warisan peninggalan kuno memperlakukannya. Singkatnya, itu menarik. Kami meminta Anda untuk mengumumkan berita tentang reruntuhan kuno, awalnya untuk menarik sejumlah besar biksu untuk masuk. Xiu Zhen berkata, tetapi reruntuhan kuno pertama dan kedua di depan diwarisi oleh Fang Yu, dan yang ketiga setelah itu. Peninggalan keempat dan kelima,
warisan itu diambil oleh seorang pria berkulit hitam yang tiba-tiba muncul. Situasi ini benar-benar bertentangan dengan pemikiran kita sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, semua peninggalan kuno akan sepenuhnya melayani kedua orang ini, dan kita tidak akan menemukan apapun. Mendengar nada suara Tuan Xiu menjadi semakin dingin, ekspresi Bai Konggu sedikit berubah, dan dia menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Ini adalah akhir dari masalah ini, atau ikuti rencanamu. Nada suara Xiu Zhen tiba-tiba menjadi tenang dan berkata, tapi permintaanku adalah ketika reruntuhan kuno berikutnya dibuka, keduanya harus bertarung satu sama lain. Kamu harus bertarung sampai mati. Mengenai bagaimana melakukan ini, terserah kamu. Konggu, orang-orang tua lainnya sedikit tidak puas dengan penampilanmu baru-baru ini. Saya harap kamu dapat melakukan sesuatu yang praktis kali ini untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Mendengar kalimat terakhir, Bai Konggu terkejut, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Sejauh menyangkut Fang Yu, dia tidak mendapat banyak makanan dari berita yang diperoleh dari Giopian. Itu tidak lebih dari kemunculan seorang pria misterius berbaju hitam, yang merebut warisan dari reruntuhan kuno dengan kecepatan yang sangat cepat, dan membunuh 4 orang yang mengamati langit. Adapun pemikiran Bai Konggu, Fang Yu juga mengerti dengan jelas. Alasan mengungkapkan begitu banyak informasi sebenarnya adalah membiarkan Fang Yu membunuh pria berbaju hitam itu. Untuk saat ini, Fang Yu tidak terlalu tertarik pada pria kulit hitam itu. Tujuan utamanya sekarang adalah menemukan cara mendapatkan berita tentang dunia setengah roh atau setengah roh. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu langsung pergi ke gua yang dibangun oleh Xiao Fengqi. Di tangan Xiao Feng Chaim, Sanqing sekarat dalam waktu kurang dari 3 jam. Anggota badan diikat sampai mati, tidak bisa bergerak. Tidak ada darah di wajahnya, dan sepertinya ada sesuatu di mulutnya, seluruh tubuhnya menonjol, dan tubuhnya berlumuran darah. Kepak, pop, pop, Little Wind Chaim sedang memegang cambuk panjang di tangannya dan terus-menerus memukuli supernatannya. Wow, di dalam gua, dengusan menyakitkan dari tenggorokan Sanqing terus bergema. Fang Yu berdiri di belakang Xiao Fengling dan memandang Sanqing dengan tenang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa meskipun lonceng angin kecil tidak berbunyi, tubuh Sanqing bergetar, wajahnya sangat sakit. Angin kecil berpadu. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Xiao Feng Chaim terkejut, menoleh, tangan kecilnya menepuk dadanya. Bagaimana situasinya? Fang Yu bertanya. Belum, dia tidak mau mengatakan apapun. Xiao Feng Chaim menggaruk kepalanya dan berkata, beri aku lebih banyak waktu. Kau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, sehingga dia bisa mengatakan sesuatu. Fang Yu bertanya dengan mata terbuka lebar. Tetapi jika kamu tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, aku khawatir dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri. Xiao Fengling cemberut dan berkata, kamu mencambuk, apa gunanya? Fang Yu mengerutkan kening, melihat tubuh Sanqing yang gemetar, dan bertanya. Saya menambahkan bedak gatal khusus di atasnya. Begitu cambuk dilepas, awalnya Anda akan merasakan sakit, dan kemudian menjadi sangat gatal. Xiao Feng Chaim mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, ini adalah penemuan saya sendiri, Guru. Fang Yu melihat senyuman di wajah Xiao Fengling dan beberapa saat tidak tahu harus berkata apa. Sulit membayangkan bahwa ini adalah sebuah alat. Dia tidak hanya memiliki kemanusiaan, tetapi juga memiliki kemampuan belajar mandiri. Sangat halus. Oke, mundurlah. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya, kata Fang Yu. Tetapi Tuan, saya belum sampai, kata Xiao Feng Chaim, tetapi dia bertemu dengan mata tegas Fang Yu dan harus mundur dengan enggan. Fang Yu berjalan ke wajah Sanqing, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Sanqing. Engah. Bola tembaga di mulut Sanqing langsung menyebar, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Fang Changsheng, kamu membunuhku. Kamu membunuhku. Sanqing meraung, aku tidak bisa berkata apa-apa, yang bisa kamu lakukan hanyalah membunuhku. Maaf, semakin kamu ingin mati, semakin kamu tidak bisa mati. Fang Yu berkata dengan ringan. Sanqing melihat ekspresi Fang Yu, dan ketakutan di hatinya semakin parah. Dalam 3 jam sebelumnya, dia mengalami penyiksaan paling ekstrem. Sebagai seorang penyihir, dia tidak memiliki tongkat di tangannya, dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Sedangkan untuk menggigit lidah, tamparan Fang Yu barusan menyebabkan dia kehilangan separuh giginya, membuatnya tidak bisa menggigit lidahnya.
Sekarang dia lebih baik dari kematian. Sebenarnya aku tidak punya banyak pertanyaan, paling banyak 3. Fang Yu berkata, selama kamu menjawab pertanyaanku, aku akan segera melepaskanmu. Sanqing terengah-engah, menahan rasa gatal dan nyeri di tubuhnya, dan tidak berbicara. Sepertinya kamu belum mempertimbangkannya, maka aku akan membiarkan Xiao Feng Cai melanjutkan. Kata Fang Yu sambil berbalik. Terima kasih Tuan. Tuan, saya akan bekerja lebih keras lain kali. Jika Anda kembali dalam 3 hari, dia pasti akan mengatakan apapun. Xiao Feng Cai berjanji sambil menepuk dadanya. 3 hari mungkin tidak cukup. Aku akan datang lagi dalam seminggu. Ingatlah untuk tidak membunuhnya. Fang Yu meremas wajah bulat Xiao Feng Cai dan berkata, 1 minggu, itu akan lebih baik. Mata Xiao Feng Cai berbinar. Saat ini, Fang Yu sudah berjalan keluar gua. Sanqing membuka matanya lebar-lebar, bernapas semakin cepat, dan akhirnya tidak bisa menahannya, berteriak, jangan pergi. Saya bersedia menjawab pertanyaan Anda. Fang Yu berhenti, berbalik, tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin? Oke, saya yakin. Sanqing menjawab, selama saya menjawab pertanyaan Anda akan melepaskan saya, bukan? Benar. Fang Yu kembali ke depan Sanqing. Kenapa selalu? Xiao Feng Cai mundur dengan marah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memasuki dunia semi-roh? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Gunakan token, aku tidak memilikinya di tanganku. Kata-kata, Sanqing bocor dan kata-katanya kabur. Fang Yu mengangguk. Jawaban ini sama dengan yang dikatakan Yan Zhen. Pertanyaan kedua, situasi Daokong saat ini, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Daokong Sangxian, saya tidak memenuhi syarat untuk melakukan kontak langsung dengannya. Saya tidak tahu situasinya. Jawab Sanqing. Kamu mengikuti Soul Stream sebelumnya, bukankah Soul Stream menyebutkan apapun tentang Daokong sama sekali? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Mata Sanqing berputar. Memperhatikan pemandangan ini, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya aneh. Apa? Sanqing hanya merasakan kesemutan di kepalanya, seolah ribuan jarum halus menusuk otaknya. Rasa sakitnya sangat menyakitkan. Kamu memikirkannya lagi. Fang Yu mencibir. Aku bilang. Sanqing menangis. Mari kita bicara. Fang Yu menarik mantranya. Jiwa, Master Jiwa pernah menyebutkan bahwa Daokong Sangxian saat ini berada pada tahap yang sangat kritis dan perlu berlatih retret untuk jangka waktu tertentu. Kata Sanqing gemetar. Mundur. Berapa lama untuk mundur? Fang Yu bertanya. Saya benar-benar tidak mengetahui hal ini. Sanqing berkata dengan ngeri. Nah, toren apa yang menurut Daokong sedang mendekat? Fang Yu bertanya. Ini, aku tidak tahu, kata Sanqing. Inilah yang kamu bicarakan setiap hari di langit. Kenapa kamu tidak mengetahuinya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, lalu kenapa kamu mengikuti perlombaan setengah roh begitu lama? Tuan Jiwa Liu memang menyebutkannya, tetapi dia tidak pernah menjelaskan arti spesifiknya, jawab Sanqing tanpa darah. Fang Yu mengamati wajah Sanqing. Saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang Sanqing seharusnya tidak punya nyali untuk berbohong. Oke, satu hal lagi. Fang Yu berkata, saya membutuhkan apa yang Anda ketahui, informasi tentang semua orang di Beidou yang mengikuti ras semi-roh atau dikendalikan oleh ras semi-roh seperti Anda. Petik 2 titik. Kami tidak memiliki kontak satu sama lain, dan saya tidak mengetahui informasi orang lain, kata Sanqing dengan perubahan wajah dan melebarkan matanya. Tidak, kamu tahu setidaknya 1 atau 2. Aku tidak percaya aliran jiwa ada di ibu kota utara, jadi aku meninggalkan eyelinermu. Fang Yu berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberitahu. Penyiksaan. Sanqing memandang Fang Yu sambil mencibir, dan hatinya hancur total. Saya kenal 2 orang, saya bisa memberi Anda informasi mereka. 10 menit kemudian, Fang Yu keluar dari gua yang remang-remang. Lonceng angin kecil yang duduk di atas batu kecil sambil mengayunkan kakinya, segera melompat turun dan bergerak maju. Tuan, bolehkah saya melanjutkan? Xiao Feng Cai memandang Fang Yu dengan penuh semangat dan bertanya. Tidak, kamu meminta Zheng Sui untuk memberitahu Zheng Ze dan mengirim orang ini kembali ke markas Ordo, kata Fang Yu. Apakah kamu baru saja menyuruhnya pergi? Xiao Fengling bertanya dengan mata terbuka lebar.
Hal-hal yang harus ditanyakan sudah ditanyakan, untuk apa dia tersisa? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tapi, aku belum cukup bermain. Xiao Fengqin menunduk dan berkata dengan sedih. Lakukan apa yang saya katakan, akan ada peluang di masa depan. Fang Yu mengusap kepala Xiao Fengqin dan berbalik untuk pergi. Fang Yu berjalan perlahan di sepanjang jalan menuju hutan kecil di depan. Sang Qing memberitahunya dua nama, yang membuatnya terkejut. Ma Sanhong, Fan Jinseng. Fang Yu belum pernah mendengar kedua nama ini sebelumnya. Kejutan Fang Yu terjadi setelah Sang Qing mengungkap identitas kedua orang ini. Ma Sanhong, dari keluarga Ma, salah satu dari 8 keluarga besar di ibu kota utara, adalah kepala keluarga. Fan Jinseng, dari keluarga Fan, salah satu dari 8 keluarga besar di ibu kota utara, juga merupakan kepala keluarga. Para leluhur dari 2 keluarga seni bela diri terkemuka di ibu kota utara sebenarnya mengikuti perlombaan semi-roh. Apa yang mereka gambar, hal inilah yang membuat Fang Yu bingung. Patriark dari keluarga seni bela diri terbaik di ibu kota utara, tentu saja, status dan statusnya berada di kelas atas sepanjang musim panas. Dan ras semi-roh hanyalah ras alien yang tidak bisa muncul secara terbuka. Kesenjangan antara keduanya adalah surga yang satu dan surga lainnya. Mengapa Ma Sanhong dan Fan Jinseng ingin meninggalkan cahaya itu? Tentu saja, ada kemungkinan tertentu bahwa Supernatannya berbohong, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Selain itu, dia mungkin telah melakukan kesalahan. Bagaimana keadaan sebenarnya, masih perlu didalami. Dengan asumsi bahwa Ma Sanhong dan Fan Jinseng benar-benar mengikuti klan setengah roh, maka klan Ma dan Fan tempat mereka berasal mungkin juga telah disusupi. Dibutuhkan banyak obat untuk membuat orang pingsan sampai pada tingkat ini. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, merasakan dalam hatinya. Fang Yu hendak keluar mencari Huaixu. Saat ini, Ye Sengsui muncul di sampingnya. Tuan Fang, Nona Lin Zilan dari keluarga Lin, datang menemui Anda. Kata Ye Sengsui. Fang Yu terkejut, lalu teringat apa yang dia janjikan pada Lin Zilan pagi ini, dan berkata bahwa dia langsung ke pintu paviliun kitab suci Tibet. Saya akan lewat sekarang. Oke, jawab Ye Sengsui. Setengah menit kemudian, Fang Yu sampai di pintu paviliun kitab suci Tibet. Ye Sengsui dan Lin Zilan sudah menunggu. Fang. Lin Zilan melihat Fang Yu, ekspresinya kusam, dan dia tidak tahu harus memanggilnya apa. Anda bisa memanggilnya Tuan Fang. Ye Sengsui mengingatkan sambil tersenyum. Tuan Fang. Lin Zilan sedikit membungkuk. Kamu datang dengan sangat cepat, kata Fang Yu sambil melirik Lin Zilan. Gaya berpakaian Lin Zilan kali ini benar-benar berbeda dengan 2 pertemuan sebelumnya. Dia mengenakan gaun ungu selutut, rambut hitamnya sangat lurus, tergerai hingga pinggang, dan wajahnya tampak berubah, bahkan dia mengecat bibir dengan warna cerah. Lin Zilan cantik alami, dan setelah berdandan, dia menjadi lebih cerah dan bergerak. Merasakan tatapan Fang Yu, Lin Zilan menunduk, merasa tidak nyaman. Fang Yu menatap Lin Zilan, sebenarnya mencoba menemukan sesuatu yang mirip dengan Lin Batian di Lin Zilan. Sayangnya, saya tidak menemukannya. Bagaimanapun, lebih dari 100 generasi telah berlalu, wajar jika tidak menemukan kesamaan. Masuklah, aku harus mencari buku pedang yang cocok untukmu, kata Fang Yu sambil berjalan menuju paviliun kitab suci Tibet. Lin Zilan masih di tempatnya. Nona Lin, silakan ikuti Tuan Fang masuk. Ye Sengsui mengingatkan, petik 2 titik. Oke, Lin Zilan pulih, memandang Fang Yu di depannya, dan mengikuti. Saat aku bermain melawanmu pagi ini, aku sudah mengevaluasi kebugaran fisikmu. Saat itu, kupikir teknik pedang tarik kupu-kupu akan lebih cocok untukmu. Fang Yu membawa Lin Zilan ke lantai 2 dan berkata, tapi aku memikirkannya nanti. Setelah memikirkannya, teknik pedang tarian kupu-kupu sedikit lebih lembut. Jika Anda ingin menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya, Anda masih harus lebih ofensif. Lin Zilan tidak berbicara. Fang Yu membawanya ke 6 rak buku di sudut lantai 2. Ratusan buku pedang ditempatkan di 6 rak buku ini. Di antara mereka, 70% peringkat spektrum pedang adalah kelas atas, 20% adalah kelas atas, dan 10% adalah kelas atas. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi kualitasnya. Di saat yang sama, kesulitan belajarnya juga lebih tinggi. Buku pedang tarian kupu-kupu yang ingin diberikan Fang Yu kepada Lin Zilan sebelumnya adalah buku curang kelas atas.
Tapi, sekarang, Fang Yu berubah pikiran. Dengan temperamen Lin Zilan sebagai seorang idiot pedang. Coba kulihat, Fang Yu langsung pergi ke rak buku-buku pedang Peerless, dan perlahan memindai buku-buku pedang. Lin Zilan berdiri di belakang Fang Yu, matanya yang indah melebar, dia melihat buku pedang di depannya tanpa berkedip. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang berbagai buku pedang di rak sebelumnya. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa ilmu pedang ini pasti lebih baik dari apa yang dia pelajari sebelumnya. Banyak, pipi Lin Zilan memerah karena kegembiraan, dan tatapannya menyapu setiap buku pedang. Menggigit bibir merahnya, dia menahan keinginan untuk mengeluarkan buku pedang untuk dibaca. Sebelum keluar, Lin Zengqiong berulang kali menekankan bahwa dia harus sopan dan menghormati Fang Yu, jika tidak, dia tidak akan bisa mempelajari ilmu pedang yang lebih kuat. Kalau mau melihatnya, balik saja, tapi harus ingat untuk mengembalikannya ke posisi semula, kalau tidak lonceng angin kecil itu akan menggila lagi. Fang Yu berkata tanpa menoleh ke belakang. Mendapat izin, Lin Zilan segera mengulurkan tangannya, mengeluarkan buku pedang berjudul Teknik Pedang Surga, dan melihat ke bawah. Gambar-gambar yang digambar di dalam buku, serta rekaman metode kultivasi, membuat mata Lin Zilan terbuka lebar dan terkejut. Pernyataan di atas sangat berbeda dari ilmu pedang yang dia pelajari sebelumnya. Untuk sesaat, Lin Zilan sepenuhnya tenggelam dalam buku pedang. Di pihak Fang Yu, dia masih mencari buku pedang yang cocok. Bagaimanapun, dia adalah keturunan Lin Batian, dan Fang Yu tidak bisa melakukannya sesuka hati. Skor pedang terbaik untuknya. Fang Yu menyentuh dagunya, matanya tiba-tiba menyapu buku pedang. Ilmu pedang surgawi. Mata Fang Yu berkedip sedikit, mengulurkan tangannya, dan mengeluarkan buku pedang teknik pedang Dao Surgawi dari koleksi buku. Dia bahkan tidak ingat, dia meletakkan buku pedang ini di sini. Setelah membacanya, mata Fang Yu menunjukkan sebuah kenangan. Saat membunuh 7 hari 7 malam di Istana Xian, yang paling sering dia gunakan, adalah pedang surga. Ilmu pedang surgawi Dao berkembang secara kaku dan lembut, baik menyerang maupun bertahan. Ilmu pedang terkuat Fang Yu. Hanya saja, pangkatnya semi-surgawi, dan sangat sulit untuk dilatih. Pada saat itu, Fang Yu pernah berpikir untuk berhenti berlatih teknik pedang surgawi ini, tetapi dipaksa untuk berlatih keras oleh tuannya. Fang Yu melirik ke samping, melebarkan matanya, menatap Lin Zilan yang ada di tangan pedang. Biarkan dia berlatih pedang Dao surgawi, apakah itu pantas? Dengan si idiot pedang Lin Zilan, ketekunan seharusnya sudah cukup. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah bakatnya telah mencapai tingkat di mana dia bisa memahami pedang surga. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Fang Yu membuat keputusan. Kemarilah, kata Fang Yu. Lin Zilan benar-benar tenggelam dalam buku pedang dan tidak menanggapi. Fang Yu harus melangkah maju dan menepuk bahu Lin Zilan. Lin Zilan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Ini adalah buku pedang yang kupilih untukmu. Fang Yu menyerahkan buku pedang Dao Surgawi kepada Lin Zilan. Lin Zilan mengambil buku pedang dan melihat 4 karakter di sampulnya. Ilmu pedang surgawi. Menurutku ini adalah buku pedang yang paling cocok untukmu, tapi gelombang www.novelringan.com gelombang sangat sulit untuk dipraktikkan. Fang Yu berkata, jadi, saya memberi Anda kesempatan untuk memilih. Sekarang Anda dapat membaliknya sedikit. Saya memutuskan apakah akan mempelajari buku pedang ini. Jika menurutmu tidak cocok, gantilah. Lin Zilan mengangguk kosong dan membuka buku pedang di tangannya. Setelah membaca beberapa halaman, Lin Zilan sedikit bingung. Dibandingkan dengan teknik pedang tebasan surga yang baru saja dia lihat, metode budidaya teknik pedang Dao surgawi bahkan lebih aneh, bahkan tidak jelas. Fang Yu melirik pedang surga milik Lin Zilan, dan berkata, begini, kesulitan pedang yang kamu latih sebelumnya dihitung sebagai 1 bintang, jadi kesulitan pedang surga adalah 20 bintang, dan pedang dari surga adalah. Kesulitannya telah mencapai 100 bintang. Tetapi jika Anda bisa berlatih, panennya akan menjadi 100 bintang. Kamu memilih dirimu sendiri. Mendengar kata-kata ini, Lin Zilan mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan berkata, saya ingin yang ini. Benarkah? Jangan hanya melihat keuntungannya saja. 10.000 orang mempraktikkan teknik pedang ini, 9.900 di antaranya mungkin menyerah di tengah jalan. Di antara 100 orang yang tersisa, mungkin tidak ada satupun dari mereka yang bisa mempraktikkannya. Fang Yu berkata, pikirkanlah, jangan khawatir. Aku ingin yang ini.
Lin Zilan berkata dengan tegas. Fang Yu menyipitkan mata melihat ekspresi serius dan tegas Lin Zilan, mengangguk ringan, dan berkata, baiklah, teknik pedang Dao Surgawi akan diberikan kepadamu untuk sementara waktu. Ingat, kamu harus menyimpannya dengan aman dan jangan sampai hilang. Tunggu kamu berlatih, kamu harus mengembalikannya padaku. Ya, Lin Zilan mengangguk dengan berat, lalu teringat sesuatu lagi, dan berkata, terima kasih, Tuan Fang. Oke, ayo pergi, kata Fang Yu. Pada saat ini, Lin Zilan mengangkat kepalanya lagi dan bertanya, bolehkah saya mengambil seni pedang tebasan surga ini juga? Fang Yu terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak perlu. Saat Anda berlatih seni pedang Dao Surgawi, Anda tidak boleh diganggu oleh metode pedang lain, jika tidak, keuntungannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Di selain itu, seni pedang Dao Surgawi sudah cukup untuk kamu latih dalam waktu yang lama, menunggumu setelah latihan, belum terlambat untuk datang kepadaku untuk mendapatkan hal-hal lain. Oke, Lin Zilan sedikit kecewa, dan mengembalikan buku pedang teknik pedang tebasan surga ke rak buku. Penampilan serakahmu agak mirip dengannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, hah, Lin Zilan memandang Fang Yu dengan curiga. Aku sedang berbicara tentang leluhurmu. Fang Yu berkata, Lin Batian. Villa hutan tersembunyi. Guru, Asosiasi Budo baru saja menerima beberapa telepon dari perwakilan beberapa raksasa dunia. Zheng Ze berdiri di samping Huaixu dan berkata, mereka mengatakan bahwa Kamar Dagang Jepang Timur memanggil mereka secara paksa dan mengatakan mereka menginginkannya. Di antara mereka, pembunuh yang membunuh Hideo Miyajima ditemukan. Hideo Miyajima, Huaixu mengerutkan kening, mengingat apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Presiden Kamar Dagang Jepang Timur datang ke ibu kota utara untuk mengadakan pameran dagang yang menjual barang-barang yang disebut darah naga emas. Setelah pameran dagang usai, Hideo Miyajima dan asisten wanitanya kembali dengan mobil khusus mereka dan ingin kembali ke kamar dagang Tohichi di ibu kota utara. Alhasil, mobil pribadi Hideo Miyajima berhenti di tengah jalan pegunungan. Sopir dan Hideo Miyajima menghilang, meninggalkan asisten wanita itu dengan hanya separuh tubuhnya. Itu sungguh mengerikan. Di tanah luar mobil masih banyak noda darah. Setelah dilakukan pengujian, noda darah tersebut berasal dari pengemudi, Hideo Miyajima dan asisten wanitanya. Setelah kejadian ini, Kamar Dagang Jepang Timur segera menghubungi Asosiasi Budo. Dan Huaixu mengirim tim kecil untuk menyelidikinya. Namun, belum ada kemajuan. Situasi di ibu kota utara sekarang kacau, dan Huaixu tidak punya waktu untuk mengurus hal seperti itu. Mereka ingin menangkap pembunuh di antara orang-orang itu. Huaixu mengerutkan kening. Tindakan Kamar Dagang Tonichi jelas-jelas menuduh Asosiasi Budo melakukan hal-hal buruk. Apakah kematian Hideo Miyajima menimbulkan keraguan? Huaixu bertanya sambil menoleh untuk melihat Zheng Ze. Zheng Ze menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baru saja bertanya kepada kapten tim investigasi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu sama sekali, karena kebetulan tidak ada kamera pengintai di bagian jalan lingkar itu. Selama kata-katanya, ponsel Zheng Ze bergetar lagi. Zheng Ze mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan ke telepon, wajahnya sedikit berubah. Saya mencari pendapat dari Tuan Huaixu, dan saya akan segera membalas Anda, kata Zheng Ze. Ketika telepon ditutup, Zheng Ze tampak sedikit cemas, dan berkata, Guru, sekelompok orang sekali lagi meminta bantuan. Mereka mengatakan bahwa orang-orang di Kamar Dagang Jepang Timur gila, dan mereka bahkan telah membunuh. Petik 2. Organisasi Pulau Dongri berani pergi ke ibu kota utara kita, terlalu sombong. Huaixu mengerutkan kening dan berkata, panggil He Xiao, Zhao Zishan, dan bawa tim elit kalian masing-masing untuk menyelamatkan orang. Memahami. Zheng Ze menunduk dan berkata, Beidu, lantai pertama restoran Haidu. Di gerbang berdiri dua barisan mengenakan seragam samurai hitam dengan pedang samurai di pinggangnya. Di aula, ada sekelompok besar orang, pria dan wanita. Pada saat ini, aula itu sunyi senyap. Kelompok orang ini tampak tidak berdarah, mata mereka memandang ke depan dengan ngeri. Di tempat itu, sesosok mayat dengan leher terpenggal dalam keadaan terbalik, dan darah masih mengalir ke lantai. Siapa lagi yang ingin pergi? Berdiri saja, seorang pria berotot dengan katana di tangannya dan bekas luka di wajahnya, mengamati kerumunan di depannya, dan berteriak. Saat ini,
di mana lagi ada orang yang berani berbicara. Mereka baru saja berteriak-teriak untuk pergi, dan salah satu dari mereka bahkan melangkah maju, menginginkan teori, tetapi terbunuh oleh pisau. Hadirin sekalian, saya tahu Anda semua adalah orang baik di utara, tapi kali ini, saya benar-benar minta maaf. Kami harus menemukan pembunuh saudara saya, jika tidak, kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Ekspresi muram pria yang berjalan di depan semua orang berkata dengan dingin. Namanya Yuta Miyajima, dan dia adalah adik dari Hideo Miyajima. Keluarga Miyajima adalah penguasa kamar dagang Tonichi. Kematian Hideo Miyajima mengejutkan seluruh keluarga Miyajima. Kami benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, kata seorang wanita yang sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemas sambil menangis. Yuta Miyajima memandangnya dan tersenyum dan berkata, mungkin beberapa dari Anda benar-benar tidak tahu. Tapi tidak mungkin. Asosiasi Budo yang Anda percayai belum memberikan petunjuk yang berguna. Kami hanya dapat menemukan kebenaran dengan cara kami sendiri. Garang, di antara kerumunan, Qin Yimo tampak jelek. Dia dan Fang Yu sebenarnya adalah orang pertama yang mengetahui kematian Hideo Miyajima. Hanya saja dia belum mengetahui siapa pelakunya. Sekarang Kamar Dagang Jepang Timur memanggil mereka semua dan langsung memblokir gerbang untuk mencegah mereka pergi. Pendekatan ini tidak hanya ekstrim, tapi juga sangat arogan. Ini adalah ibu kota utara. Lin Zilan mengambil buku pedang Dao Surgawi dan meninggalkan rumah Fang Yu dengan puas. Dan Fang Yu juga pergi, menuju ke villa hutan yang tersembunyi. Ketika dia tiba di kedai teh kecil, Fang Yu kebetulan melihat Zheng Zezeng berbicara dengan Huaixu dengan ekspresi marah. Guru, tim He Xiao dan Zhao Zishan, semuanya ditangkap oleh Kamar Dagang Jepang Timur. Zheng Ze mengertakkan gigi dan berkata, Kamar Dagang Jepang Timur membawa 2 master hebat dari Pulau Jepang Timur. Wajah Huaixu serius dan matanya menakjubkan. Kamar Dagang Tonichi berani bertindak atas tim yang dikirim oleh Asosiasi Budo, yang tidak dia duga. Hal ini benar-benar tidak mempertimbangkan Asosiasi Budo. Tuan Fang, Zheng Zezeng ingin berbicara, tetapi tiba-tiba menyadari Fang Yu mendekat. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Zheng Ze melirik Huaixu dan memberitahu Fang Yu tentang situasinya. Huaixu, kamu benar-benar tidak punya siapapun untuk digunakan. Kenapa kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan Kamar Dagang Jepang Timur? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, serangan setengah roh sebelumnya gelombang www.novelringan.com gelombang merusak terlalu banyak elit kita. Huaixu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Guru, izinkan saya memimpin tim, kata Zheng Ze. Huaixu mengangguk dan berkata, kamu, dan yang tahu dari tim Azure Dragon, dan Du He dari tim Xuanwu, pergilah bersama. Ini baik. Huaixu menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan bertanya, Saudara Fang, apakah kamu mencari saya? Yah, aku baru saja mendapat sedikit kabar dari Sanqing, kata Fang Yu. Sebelum dia selesai berbicara, telepon di saku Fang Yu bergetar. Fang Yu sedikit mengernyit, mengangkat telepon, dan menyambungkan panggilan. Tuan Fang, saudara perempuan saya dibawa pergi oleh orang-orang dari Kamar Dagang Jepang Timur, dan sekarang saya tidak dapat menghubunginya. Saya mendengar dari keluarga lain bahwa sekelompok orang dari Kamar Dagang Jepang Timur telah membunuh orang-orang di tempat itu. Qin Lang cemas di telepon, suara dari Qin Yimo juga dibawa pergi oleh orang-orang di Kamar Dagang Jepang Timur. Aku akan membawanya kembali. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata. Setelah menutup telepon, Fang Yu berdiri dan berkata tanpa daya kepada Huaixu, tidak mungkin, saya harus pergi ke restoran Haidu. Restoran Haidu. Di gerbang, belasan orang berjubah putih meratap berulang kali. Dari segi pakaian, orang-orang ini semuanya dari Asosiasi Budo. Di aula, 2 pria berjubah putih dibawa ke Miyajima Yuta. Kedua orang ini adalah He Xiao dan Zhao Zishan. Keduanya merupakan basis budidaya puncak tahap pembentukan pil, yaitu puncak Wuzun. Tapi di depan 2 master besar yang dibawa oleh Kamar Dagang Jepang Timur, mereka bahkan tidak bisa bertahan. Bentak, 2 master hebat berseragam samurai hitam menekan He Xiao dan Zhao Zishan ke tanah. He Xiao dan Zhao Zishan ingin melawan, tetapi 2 pedang samurai tajam telah dipasang di leher mereka. He Xiao dan Zhao Zishan pucat. Coba lihat, semuanya. Ini adalah asosiasi seni bela diri kalian. Yuta Miyajima tersenyum, mengangkat kakinya, dan menginjak bahu He Xiao.
Ekspresi He Xiao berubah dan dia ingin melawan. Namun cahaya dingin pedang samurai di depannya membuatnya takut untuk bergerak. Yuta Miyajima menunjukkan senyuman lucu dan menekan kakinya. Bentak, He Xiao terinjak ke tanah. Sepatu Miyajima Yuta malah menginjak bagian belakang kepala He Xiao. He Xiao gemetar, dadanya terbakar amarah, dan dia sangat terhina. Aku tidak menyangka kamu masih punya wajah untuk melihat kami. Miyajima juga mencibir. Kami telah memberimu waktu yang lama, tetapi kamu bahkan tidak dapat menemukan petunjuk. Itu benar-benar mengecewakan kami. Kerumunan di belakang melihat pemandangan ini dan merasa kedinginan. Orang-orang di kamar dagang Tonichi, bahkan orang-orang di asosiasi Budo berani melangkah, apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Wajah Yuta Miyajima dingin, dan matanya penuh kesuraman. Dia datang untuk melampiaskan amarahnya hari ini. Hideo Miyajima meninggal dengan mengenaskan, tetapi asosiasi Budo tidak dapat membantu mereka menangkap si pembunuh, yang membuat seluruh keluarga Miyajima sangat marah. Di saat yang sama, keluarga Miyajima juga sangat jelas bahwa asosiasi Budo saat ini tidak sebaik dulu. Hari ini, Yuta Miyajima membawa dua master besar kamar dagang Tonichi dan mengundang salah satu ritual keluarga Yagi, sekedar untuk percaya diri. Dia ingin melampiaskan amarahnya kepada orang-orang di depannya ini. Jika Anda tidak dapat menemukan pembunuhnya, perlakukan semua orang yang hadir sebagai pembunuh. Kematian kakak laki-lakinya Hideo Miyajima, kita tidak boleh berhenti di situ. Tentunya kamu bukan anggota senior dari asosiasi Budo. Hideo Miyajima memandang He Xiao di kakinya, dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu masih kurang memperhatikan keluarga Miyajima kami. Jika salah satu dari kalian meninggal, bisakah kalian membuat kalian lebih menghargai kami? Selama kata-katanya, Hideo Miyajima memberi isyarat kepada salah satu master hebat untuk melakukannya. Sang master agung segera mengangkat pedang samurai di tangannya dan hendak memotongnya ke depan. Tunggu, membosankan, ayo datang seperti ini. Miyajima menepuk tangannya, mengamati kerumunan di depannya, dan berkata, kami membiarkan keduanya melihat personel lain yang tidak terkait karena mereka mati karena kelambanan Budo. Asosiasi, itu menarik. Tatapan Miyajima Yuta menyapu orang-orang di depan, seolah mencari kandidat yang cocok. Semua orang segera menundukkan kepala dan gemetar. Pada saat ini, Yuta Miyajima melihat Qin Yimo, yang sekilas penampilan dan temperamennya melebihi yang lain. Melihat wajah Qin Yimo, mata Miyajima bersinar karena terkejut dan panas. Kamu, keluar. Miyajima Yuta menyeringai. Wajah Qin Yimo langsung kehilangan darah. Keluarlah, nona cantik. Kata Miyajima Yuta. Qin Yimo menggigit bibirnya dan berjalan maju perlahan. Wanita yang sangat cantik, sayang sekali kamu mati karena kamu. Mata Miyajima Yuta gila, dan dia menginjak kepala He Xiao dengan keras, kata. Aku saksi pertama kematian saudaramu. Tidak ada nafas. Pembunuhnya sudah pergi. Kata Qin Yimo tiba-tiba. Apa yang kamu bicarakan? Miyajima menatap Qin Yimo terlalu tiba-tiba, dan bertanya dengan tatapan ngeri. Saya sedang berkendara melalui bagian jalan itu, dan saya melihat mobil Hideo Miyajima diparkir di depan. Qin Yimo memaksakan ketenangannya dan berkata, mereka terbunuh pada saat itu, tetapi si pembunuh tidak meninggalkan petunjuk apapun. Jelas, membunuh orang-orang yang meninggal karena mereka sangat kuat, dan asosiasi seni bela diri tidak dapat menemukan petunjuk, jadi ini dapat dimengerti. Kamu adalah saksi pertama, lalu kenapa kamu tidak berdiri dan berbicara ketika aku bertanya sebelumnya? Kamu sengaja menipuku, kata Miyajima sambil menatap Qin Yimo. Pedang samurai salah satu guru besar segera dipindahkan ke leher putih Qin Yimo. Hidup dan mati Qin Yimo ada di tangan tuan hebat ini. Yuta Miyajima memandang Qin Yimo dan tiba-tiba tersenyum, dan berkata, aku berubah pikiran lagi. Sayang sekali wanita cantik sepertimu mati karena asosiasi seni bela diri. Aku akan membawamu pergi malam ini. Wajah Qin Yimo jelek dan tidak berbicara. Kali ini, seorang pria berjubah hitam di belakang Yumiya Miyajima melangkah maju. Memadai, orang ini berkata pada Miyajima Yuta. Aura orang ini sangat kuat, dan keseluruhan orangnya memancarkan aura dingin dan ganas. Melihatnya saja sudah menakutkan. Mendengar perkataannya, ekspresi Miyajima berubah dan dia hendak berbicara. Jadi, apa yang kamu inginkan? Apakah ada pernyataan yang akurat? Atau mati saja? Saat ini, suara malas terdengar. Wajah Yuta Miyajima berubah dan dia melihat ke depan. Entah kapan,
Tempat di mana Qin Yimo berdiri sebelumnya telah berubah menjadi seorang pemuda. Tapi Qin Yimo berdiri di belakang pria itu. Tuan besar yang memegang katana bereaksi dan segera melambaikan katana di tangannya dan menebas leher Fang Yu. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan langsung menggenggam bilah katana. Retakan, terdengar suara yang tajam, dan bilahnya dihancurkan oleh Fang Yu. Bunuh dia, teriak Miyajima. Grandmaster di depan Fang Yu mundur selangkah. Cahaya perak menyala di tangannya, dia hendak menyerang. Namun detik berikutnya, dia hanya melihat sol sepatu muncul di hadapannya. Ledakan, Fang Yu menendang tuan besar ini secara langsung. Kepala tuan besar itu meledak dengan darah, dan sosoknya terbang seperti bola meriam, menabrak dinding di sebelah kanan, menyebabkan semburan suara gemuruh. Bas, guru hebat lainnya, memegang katana dengan erat, hendak menyerang Fang Yu. Di antara percikan api dan batu api, dia hanya merasakan angin sejuk datang dari sisinya. Fang Yu telah muncul di sampingnya. Sang Grandmaster kaget dan ingin berbalik. Tapi kali ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mendorong sikunya ke kanan. Retak, tulang leher master hebat ini hancur, kepalanya berubah bentuk dalam sekejap, dan dia terbanting keluar gelombang www.novelringan.com gelombang dengan beberapa orang berseragam samurai hitam. He Xiao dan Zhao Ziyun, yang baru saja terkendali, tampak kusam dan masih terbaring di tanah tanpa bergerak. Saat ini, aula sunyi. Miyajima Yuta bahkan belum menyadari apa yang terjadi. Bicaralah, jangan beritahu aku bagaimana aku tahu apa yang kamu inginkan. Pada titik tertentu, Fang Yu sudah berdiri di depan Miyajima Yuta, dan mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu kirinya. Mata Miyajima Yuta membelalak, menatap Fang Yu di depannya. Wajahnya pucat dan tidak bisa berkata-kata. Aku. Kali ini, pria berjubah hitam di belakang ibu Miyajima maju 2 langkah. Akulah pengorbanan keluarga Yagi, Ken Yagi. Kami datang hari ini, bukan untuk menimbulkan perselisihan, tapi hanya demi kematian Miyajima Hideo. Yuta Miyajima tersenyum gembira. Ngomong-ngomong, ada juga pengorbanan dari keluarga Yagi. Namun detik berikutnya, Fang Yu tiba-tiba melayangkan pukulan, tepat di dada pendeta. Retak, dada Yagi Ken tampak cekung, dan di saat yang sama, tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang yang patah. Boom, Yagi Xian menghancurkan dinding di belakangnya, dan menguburnya di kerikil, kehilangan suaranya. Miyajima menoleh terlalu kaku, dan dia tidak bisa lagi melihat Ken Yagi. Saat ini, kaki Miyajima melunak, selangkangannya langsung basah kuyup, dan cairan menetes ke lantai. Karena ini hanya untuk kematian Hideo Miyajima, tidak perlu ada orang lain yang ikut serta, kan? Fang Yu menepuk bahu Miyajima dan tersenyum. Bentak, Miyajima terlalu lemas dan terjatuh ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Penonton terdiam. Dari kemunculan Fang Yu, hingga 2 master hebat dan Yagi Ken jatuh ke tanah di samping Yuta Miyajima, hanya kurang dari 15 detik berlalu. Dengan kecepatan secepat itu, tidak ada samurai kamar dagang Tohichi lainnya di tempat kejadian yang dapat bereaksi. Dan kerumunan dari semua raksasa duniawi di belakang bahkan lebih terkejut lagi karena terlihat membosankan. 2 master hebat yang dibawakan oleh Miyajima Yuta hampir tak terkalahkan sebelumnya. Alasan kenapa mereka terpaksa berkumpul di sini justru karena intimidasi dari 2 tuan besar tersebut. Dan beberapa menit yang lalu, tim yang dikirim oleh Asosiasi Budo dengan mudah diselesaikan oleh 2 master hebat ini. Tapi pemuda yang muncul sekarang melenyapkan 2 tuan besar itu sebelum mereka bisa melihat dengan jelas. Kekuatan mengerikan apa ini? Berdiri di belakang Fang Yu, Qin Yimo menatap punggung Fang Yu, matanya yang indah bersinar cemerlang, dan hati yang telah tertunduk sepenuhnya. Selama Fang Yu ada di sana, semuanya tidak menjadi masalah. He Xiao dan Zhao Ziyun di lapangan pernah bertemu Fang Yu 1 atau 2 kali di aula Asosiasi Seni Bela Diri. Fang Yu, Tuan Fang. Orang ini tidak hanya memiliki persahabatan yang mendalam dengan orang dewasa Huaixu, tetapi juga orang terkenal di ibu kota utara belakangan ini. Tuan Fang, He Xiao dan Zhao Ziyun berdiri, membungkuk bersama, dan berteriak dengan hormat. Fang Yu mengabaikan mereka dan menatap lurus ke arah Yuta Miyajima yang roboh. Saat ini, selangkangan Yuta Miyajima basah, dan tubuhnya gemetar seperti tukang kertas, terlihat sangat lucu. Berdiri, segera lepaskan Miyajima. Pada saat ini, para samurai yang tersebar di sekitar aula akhirnya bereaksi dan berkumpul.
Meskipun mereka melakukan tindakan seperti itu, wajah mereka pucat dan tidak berdarah, dan suara mereka sedikit bergetar, dan tidak ada kekuatan untuk dibicarakan. Fang Yu dapat dengan mudah menyelesaikan dua tuan besar itu, dan bukan lagi keberadaan yang bisa mereka lawan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain, meski mereka tahu mereka bukan lawan, mereka harus mengepung diri mereka sendiri. Yuta Miyajima jatuh ke tangan Fang Yu. Jika mereka berani mati tanpa menyelamatkan, keluarga Miyajima tidak akan pernah membiarkan mereka pergi setelah kembali. Saya tidak menangkapnya lagi, apa yang saya masukkan. Fang Yu memandang ke berbagai samurai di sekitar dengan pedang samurai dan berkata. Miyajima Yuta menatap Fang Yu dengan ketakutan di matanya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Miyajima Yuta gemetar. Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana Hideo Miyajima meninggal? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, itu terjadi hari itu, saya baru saja duduk di mobil yang sama dengan Nona Qin. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Petik 2. Aku tidak punya masalah. Saat ini, di mana Miyajima Yuta berani bertanya. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya sebelumnya tidak menarik perhatian petinggi asosiasi Budo, tetapi itu memprovokasi dewa yang begitu menakutkan. Karena tidak ada masalah, maka aku akan, kata Fang Yu. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada suara berisik di depannya. Dinding aslinya telah berubah menjadi tumpukan puing. Dan suara itu berasal dari kerikil. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melihat ke depan. Tempat itu adalah di mana Yagi Ken berjubah hitam jatuh ke tanah. Fang Yu bisa merasakan hembusan kekuatan ilahi datang dari tempat itu. Ini, mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia berjalan ke depan. Saat melewati Miyajima Yuta, Fang Yu sedikit mengernyit dan mengangkat kakinya. Apa? Miyajima Yuta menjerit, terbang lebih dari 10 meter, jatuh ke tanah dan mengejang, mulutnya berbusa. Tuan Miyajima, sekelompok samurai segera berlari menuju posisi Miyajima Yuta. Saat ini, Fang Yu telah mencapai posisi kurang dari 10 meter dari tumpukan reruntuhan. Papa, pada posisi ini terlihat jelas tumpukan puing sedikit bergetar. Fang Yu berhenti berjalan ke depan dan berdiri diam. Masa di belakang sudah mundur secara diam-diam. Meskipun sebagian besar dari mereka belum pernah berlatih seni bela diri, mereka masih merasakan perasaan depresi yang tidak dapat dijelaskan mengalir ke arah mereka. Pasti ada pertempuran luar biasa yang akan segera terjadi. Sebagai manusia, mereka harus mundur sedikit untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Ledakan, tumpukan puing di depannya tiba-tiba meledak. Saat debu beterbangan, sesosok tubuh melompat keluar. Pesawat itu mendarat kurang dari 2 meter di depan Fang Yu. Melihat wajah orang ini dengan jelas, kerumunan di belakang berseru dan berteriak. Orang ini masih berpakaian hitam, tapi seluruh wajahnya sudah terlihat. Separuh kiri wajahnya normal, namun separuh kanannya ditutupi sisik. Halus, bercahaya samar emas gelap. Mata kirinya masih hitam putih, namun seluruh mata kanannya berwarna merah cerah dengan pupil vertikal ramping di tengahnya. Seluruh wajah kanannya, jika dilihat dari kejauhan, bahkan wajahnya menjadi cukup aneh, dengan dagu menonjol dan bibir terangkat. Dari kejauhan, separuh kiri orang ini masih mempertahankan wujud manusia, namun separuh kanannya telah menjadi monster. Fang Yu sedikit mengernyit melihat Yagi Xian yang setengah manusia dan setengah hantu di depannya. Saat ini, bagian dada Yagi Ken yang cekung telah kembali normal. Mata Fang Yu menunjukkan keraguan. Itu bukan karena penampilan Yagi Ken yang aneh, tapi karena kekuatan suci yang terpancar dari orang tersebut. Meskipun nafas ini jauh dari murni, namun tidak terlalu kuat. Namun intinya, nafas ini adalah kekuatan ilahi. Mampu mengeluarkan nafas seperti ini setidaknya bisa menunjukkan bahwa jati diri Yagi Ken tidaklah sederhana. Kamu bisa pulih begitu cepat, kekuatan fisiknya bagus. Fang Yu memandang Yagi Xian dan tersenyum. Yagi Xian menatap Fang Yu, pupil vertikal di mata kanannya bersinar dingin. Wajah kirinya tanpa ekspresi, tapi wajah kanannya menyeringai, menunjukkan senyuman haus darah dan gila. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Yagi Xian berkata dengan dingin, awalnya, aku ingin berbicara baik denganmu. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saat dia berbicara, aura Yagi Xian tiba-tiba meledak. Ledakan, tanah di bawah kakinya runtuh. Kerumunan di belakang sudah pucat dan gemetar mendengar perkataan Yagi Ken barusan. Aku ingin bertanya,
Apa yang kamu? Tanya Fang Yu. Tapi Yagi Xian tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan tiba-tiba bergegas ke depan. Dia mengangkat tangan kanannya memadatkan sekelompok aura gelap tembus pandang, membanting kepala Fang Yu. Fang Yu sedikit memiringkan kepalanya, mengangkat tangan kanannya, dan memegang lengan Yagi Xian. Ledakan, tabrakan kedua kekuatan tersebut menyebabkan guncangan di seluruh aula. Kekuatan yang bagus. Sedikit kejutan muncul di mata Fang Yu, dan tangan kirinya terulur ke depan, menekan bahu Yagi Xian. Apa? Teriak Yagi Xian, momentumnya melonjak lagi, mencoba melepaskan diri dari tangan kiri Fang Yu. Tapi saat ini, Fang Yu menekan dengan keras. Ledakan, seluruh tubuh bagian atas Yagi Ken ditekan paksa ke tanah gelombang www.novelringan.com gelombang dan tanah pun penyok. Fang Yu tidak berhenti di situ, mengangkat kaki kanannya lagi, dan menghantam bagian belakang kepala Yagi Xian. Yagi Xian meraung liar, dan berguling ke samping dengan seluruh kekuatannya, nyaris menghindari tendangan ini. Ledakan, tapi kaki di tanah ini menyebabkan tanah dalam jarak 30 meter runtuh bersamaan. Melihat kekuatan tendangan tersebut, Ken Yagi merasakan ketakutan yang berkepanjangan dan ingin bangkit. Tapi saat ini, dia merasakan tekanan berat di punggungnya. Begitu dia mendongak, dia menyadari bahwa Fang Yu sudah berdiri telentang pada suatu saat. Apakah kamu dari keluarga Yagi? Fang Yu bertanya sambil memandang Yagi Xian dengan merendahkan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengangkat kaki kanannya, dan menghantam bahu belakang Yagi Xian. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, tubuh Yagi Ken tenggelam beberapa inci ke dalam tanah. Pada saat yang sama, terdengar suara tajam dari tulang, dan retakan muncul. Aku ingin bertanya apakah darah naga emas yang dibawa Hideo Miyajima ada hubungannya dengan keluargamu. Fang Yu bertanya lagi. Lepaskan aku akan membunuhmu, teriak Yagi. Cahaya berdarah bersinar di sekujur tubuhnya, dan urat biru muncul di dahinya. Kekuatannya meningkat hingga ekstrim, dan dia melawan jejak Fang Yu. Aku akan membiarkanmu menjawab pertanyaannya, dan biarkan aku pergi, Fang Yu berkata dengan dingin. Mengepalkan tinjunya, dan membanting bagian belakang kepala Yagi Xian. Ledakan, dengan pukulan ini, jangkauan depresinya menyebar beberapa meter. Yagi Xian menjerit, cahaya di tubuhnya dengan cepat menghilang, benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan, dan jatuh ke tanah.